Ya, mohon kepala desa ini belum ada yang sempat bergabung di kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami sama hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semua, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahim, bertemu di tempat ini untuk kegiatan ya, Focus Group Discussion FGD yang kami berikan tema Roadmap Pariwisata Selayar Go Internasional. Saya kira tema yang akan cukup memotivasi kita untuk kita berdiskusi di kesempatan ini. Tentu kita semua berharap bahwa semoga apa yang sedang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita sampaikan salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kebahagiaan dan keselamatan senantiasa dicurahkan juga untuk kita sekalian. Amin. Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, izin untuk mengantar kita di diskusi ini bahwa kegiatan ini boleh kami katakan ini diinisiasi oleh Pak Upi, CEO Kabar Corp Indonesia, bahwa memang sudah saatnya kemudian pariwisata kita ini untuk kita posisikan pada posisi yang sejajar dengan destinasi wisata yang bisa jadi memang sudah lebih dulu maju. Oleh karena dari sisi potensi kita luar biasa sebetulnya, tinggal mungkin memang ada beberapa kelemahan yang perlu kita benahi, kita tangani, kita bersinergi semua lintas sektor begitu untuk mencoba memecahkan masalah-masalah itu. Untuk kemudian juga bisa masuk pada ya, apa yang kita sebut dengan destinasi wisata kelas dunia begitu. Bahasa lainnya sudah harus go internasional. Dan ya salah satunya memang yang penting di situ adalah aspek promosinya. Dan kebetulan Pak Upi ini ya sangat ahli di situ untuk digitalkan kita punya potensi wisata, destinasi wisata untuk bisa masuk terpromosikan di level internasional. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari diskusi kita pada hari ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir di kesempatan ini. Sebetulnya kami juga mengundang Ketua Dewan untuk ikut diskusi dengan kita semua di kesempatan ini. Cuma beliau ada hal yang kemudian tidak boleh ditinggalkan, harus beliau yang hadir langsung, sehingga beliau menyampaikan mohon maaf tidak bisa bersama-sama kita di kesempatan ini. Pas kita juga tadinya berkenan datang, cuma beliau juga baru datang dari Makassar dan cukup sibuk untuk persiapan kegiatan kita besok. TV juga beliau ikut mengawal langsung dalam persiapan kedatangan Pak Gub, sehingga banyak hal yang dikoordinasikan untuk Forkopimda dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, untuk berkahnya acara kita, saya mengajak kita sekarang untuk kita membukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. FGD kita akan dipandu langsung oleh Pak Upi. Oleh karena itu dengan hormat kepada beliau, kita sama persilakan. Silakan. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hizbullah,
yang mewakili Pak Wakil ya. Siap. Saya janjian sebenarnya sama Pak Wakil, tapi dia ke Makassar ya. Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Pak Kepala Balai Taman Nasional Tagak Melate Pak Ahmad Yani, Pak Kadis, dan sejumlah tokoh-tokoh pariwisata Selayar yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada beberapa kadis juga datang di sini, dan rekan vokasi Unhas, anggotanya temannya Pak Prof JG. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya saya sebenarnya bukan ahli seperti yang saya katakan. Saya sebenarnya adalah sehari-hari bergerak di bidang media, dan saya sebenarnya pariwisata Selayar itu diskusinya sudah sangat lama sebenarnya. Jadi ketika Pak Bupati naik jadi Bupati periode pertama dan kemudian kedua, dan terakhir waktu almarhum Ice Langke masih hidup, itu beliau yang selalu mendorong saya untuk ke Selayar. Jadi karena hal-hal yang kita anggap potensial di Selayar itu sebenarnya cukup bagus, khususnya di dunia pariwisata. Dan oleh sebab itu dalam beberapa kesempatan kita kemudian melakukan diskusi-diskusi yang cukup serius, termasuk dengan Bapak juga sih sebenarnya, itu bagaimana agar potensi Selayar, industri pariwisatanya itu bisa lebih maju ke depan dengan segala tantangannya lah, karena kita tahu persis untuk industri pariwisata itu tidak sesederhana yang di atas kertas. Nah, oleh sebab itu tahun lalu sebenarnya saya sama sama Pak Kadis itu dengan Pak Bupati sebenarnya sempat berbicara bagaimana pariwisata Selayar itu didorong sedemikian kuat agar dia bisa menjadi salah satu sektor yang bisa mendatangkan keuntungan baik dari segi ekonomi tapi juga untuk kebermanfaatan masyarakatnya. Karena kalau industri pariwisatanya maju, saya pikir itu akan berefek pada masyarakat. Apalagi industri pariwisata Selayar itu sangat mengandalkan kekuatan masyarakat. Dan oleh sebab itu 4 bulan lalu kalau salah Pak Kadis ya, kita itu kemudian dari sebuah acara di Makassar itu kita meluncing pariwisata Selayar Go Internasional. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebenarnya yang kita harapkan ini bisa sinergi dengan beberapa stakeholder. Hari ini sebenarnya kami ada pelatihan juga dengan teman-teman di Humas OPD Kabupaten Selayar terkait kegiatan ini, dan sore ini juga kita kembali mengadakan kegiatan FGD. Tujuannya sebenarnya kita ingin menyerap aspirasi, menyerap perspektif, menyerap tanggapan, menyerap kritikan. Apakah bagaimana sih sebenarnya pariwisata Selayar itu bisa go internasional? Kira-kira gitu. Jadi forum hari ini sebenarnya adalah forum untuk mendengar pendapat, curah pendapat terkait gagasan pariwisata Selayar go internasional itu. Apa yang harus dilakukan? Yang kedua, dalam beberapa diskusi juga kita melihat bahwa salah satu persoalan yang mendasar di sektor pariwisata Selayar itu adalah akses. Jadi akses keluar masuk dari Selayar ini yang jadi persoalan. Belum lagi akses dari Selayar ke Tangkap Boneratenya sebagai ikon dari industri pariwisata Selayar. Nah, hari ini kita ingin mendengar masukan-masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait kegiatan hari ini. Dan setelah ini, seperti yang saya jelaskan tadi pagi di acaranya kantornya Pak Bayani, bahwa GOM pariwisata Selayar Go Internasional itu kita bisa mulai setelah Festival Tangkap Bonerate. Jadi insya Allah saya juga akan ke Tangkap Bonerate besok, lusa ya, dengan Pak Bupati untuk melihat seberapa dalam tanda kutip seberapa parah sih sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat itu. Karena saya dapat informasi juga setiap selesai Festival Tangkap Bonerate selalu ada tumbalnya. Gitu ya. Jadi
Ya, kita ini mau mencari cara agar kegiatan ini bisa membawa manfaat secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini melibatkan stakeholder, saya berharap juga ada masukan-masukan dari OPD terkait. Misalnya bagaimana koordinasi antara OPD di dalam memajukan industri pariwisata sendiri. Jadi saya pikir kita perlu berdiskusi dan perlu mendengar masukan-masukan. Dan yang terakhir adalah kita ingin membangun semangat kolaborasi. Jadi saya sama Pak Kadis, karena Pak Kadis ini saya terus terang orang bertanya kenapa tiba-tiba kita ngurusin Selayar. Jadi Pak Kadis ini teman sekolah saya. Jadi kalau beliau pemerintah sepertinya agak susah saya menolak. Dan saya seminggu di sini itu persoalan juga, tapi saya pikir nggak tahu Pak Sulai karena teman saya jadi kepala dinas, jadi saya secara moral berkewajiban membantu beliau agar program-programnya itu, legasinya itu juga bermanfaat, bukan hanya untuk Pak Kadisnya saya pikir, tapi untuk Pak Bupati dan masyarakat Selayar. Jadi apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan ini tentu bukan pekerjaan yang sederhana, dan tentu kami butuh masukan-masukan secara berkesinambungan dari para bapak dan ibu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, dan sebelum kita mendengar masukan-masukan dari yang lain, Pak Wakil Bupati dulu ya bicara. Kira-kira bagaimana sebenarnya konsep pariwisata Selayar itu kedepannya seperti apa, apalagi kita ini ingin menjadikan pariwisata Selayar itu go internasional. Pertanyaannya apakah itu memungkinkan? Mungkin pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana itu diwujudkan. Karena kalau kita bertanya belum memulai sudah mengeluh, saya pikir ya tidak ada yang jadi di negeri ini. Dan saya pikir ini bisa jadi masukan-masukan dulu dari Pak Hisbullah, mungkin nanti yang akan memberi gambaran secara umum kondisi real dari Pemda Selayar. Nanti Pak Mayani juga akan menjelaskan sebenarnya Taka Bonerate itu seperti apa. Tadi di kantor Balai Taman Nasional Taka Bonerate itu saya hanya diberi gambaran ya bahwa ternyata Taka Bonerate itu berada di pusat 4 titik wisata nasional, yaitu Bira, Komodo, dan Wakatobi. Jadi rupanya orang yang dari Bira itu dia harus singgah dulu rupanya di Taka Bonerate, baru ke Komodo. Dari Wakatobi juga sebelum ke Komodo dia harus singgah di Taka Bonerate. Jadi saya pikir kita diuntungkan oleh faktor geografi. Dan ini kalau kita tidak sambut dengan baik, saya pikir peluangnya menjadi percuma, jadi hilang. Jadi Tuhan menganugerahkan Selayar itu sebuah potensi yang luar biasa. Amat sayang kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Saya sebagai orang luar dari pemerintah, tentunya kan urusan apa Anda datang ke sini selain urusan personal saya dengan Pak Arsad, dengan Pak Bupati, dengan Pak Almarhum Injalake. Yang kedua adalah kami sebagai media yang bergerak di digital itu punya kepentingan untuk membantu teman-teman di sini agar promosi digitalnya itu bisa lebih berkembang, lebih bagus. Karena sekarang dengan digitalisasi itu biayanya menjadi sangat murah, dan upaya untuk menginternasionalisasikan Selayar itu bisa sangat cepat Pak Isbullah. Dengan pelatihan-pelatihan yang kita galang dalam 1 hari ini sampai hari ini sampai tanggal 30, karena mereka itu akan praktik ke Taka Bonerate, itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di dalam mempromosikan Selayar lebih luas, sehingga kemudian tamu yang datang ke Festival Taka Bonerate 2024, jadi output dari pertemuan hari ini dan pelatihan 1-2 hari ini mendatang itu adalah output di 2024. Apakah ada potensi wisatawan yang ada yang datang ke Festival Taka Bonerate? Tahun ini saya mencatat ada dari Jepang, ya, dari Pakistan yang akan hadir di Taka Bonerate. Tadi saya sudah dapat laporan bahwa
dari 200 kandidat dari 218 ya peserta, ada dari Jepang dengan Pakistan. Kenapa mereka datang? Karena mereka itu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang lagi pertukaran pelajar. Jadi saya pikir tahun depan dengan promosi mungkin kita bisa menggait lagi tamu-tamu dari Eropa, dari Amerika, dari Asia Timur yang sepertinya mereka tertarik dengan isu-isu lingkungan dan promo wisata bahari. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya persilahkan dulu Pak Hizbullah mungkin 5 menit. Jadi Pak Hizbullah sepertinya kita lebih banyak mendengar saja Pak Hizbullah ya, sama Pak Kadis dengan Pak Balai untuk kira-kira apa maunya teman-teman di forum pada kesempatan hari ini. Saya persilakan Pak Hizbullah untuk memberikan pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional Takaboner Aceh, yang saya hormati Pak Upi Asmaradana, Direktur PT Kabar Indonesia Group bersama tim, yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala OPD, teman-teman media yang saya hormati pula, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya juga kan sehingga kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka FGD fokus diskusi. Dan selanjutnya salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Upi. Beliau ini sangat peduli tentang pariwisata. Sudah lama saya kenal beliau, walaupun beliau mungkin kurang kenal saya, ya, terutama terkait dengan pariwisata Pak. Saya biasa lihat di perjalanan seperti itu, dan kebetulan banyak di luar Selayar. Mudah-mudahan ini kalau bisa dikatakan, walaupun sebelumnya mungkin sempat ke Selayar atau sempat bagaimana mengembangkan pariwisata Selayar, tapi kita anggap mungkin ini kita anggap mulai lagi. Ya, kita mulai lagi untuk mengembangkan pariwisata Selayar. Saya ingin menyampaikan bahwa dari sisi letak geografis kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar itu sudah puluhan tahun atau beberapa periode, termasuk pergantian bupati, baik itu di zamannya Pak Arifin Kami, di zamannya Pak Haji Pata, ya, Pak Syahrir, berikut Pak Basri Ali, selalu dan tidak meninggalkan sektor pariwisata yang menjadi unggulan. Karena itu potensi kita. Jadi samping perikanan, ya, begitu juga tentang pariwisata. Biasanya kalau ini menjadi visi yang dijabarkan ke misi, biasanya itu memberikan kontribusi terhadap PAD. Jadi begitu ditetapkan sebagai sektor unggulan atau menjadi visi kita, itu biasanya atau lumrah hal yang umum itu berkontribusi untuk sumber PAD. Namun kenyataannya terbalik, belum memberikan sesuai dengan harapan dengan PAD kita. Kalau saya tidak salah, terakhir tahun lalu memang PAD Selayar sangat kecil, di bawah 100, mungkin 60-an miliar. Dari sektor pariwisata itu mungkin 0, sekian. Bukan dari industri pariwisata ya, lain hotel dan sebagainya, khusus PAD itu 0, sekian itu sumber PAD-nya dari sektor pariwisata. Ini sangat memprihatinkan. Berikut juga apa yang diharapkan, harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Upi tadi, bagaimana kita mengembangkan pariwisata ini. Terus terang Pak, mudah-mudahan yang saya anggap tadi ini awal, kedepannya ini bisa nyata. Karena untuk mempromosikan ini, sejak itu menjadi sektor unggulan, maka pada saat itu juga kita berusaha untuk mempromosikan, memperkenalkan, termasuk go internasional. Jadi kata-kata go internasional ini mungkin sudah bertahun-tahun, ya. Tapi kan tidak kesampaian, hanya tulisan, teori,
ya, yang seperti itu kenyataannya selama ini. Ada juga beberapa pendapat, termasuk mungkin komunitas yang bergerak di bidang pariwisata, begitu juga masyarakat kita, menganggap bahwa sektor pariwisata ini hanya tanggung jawab dari pemerintah. Artinya dia tidak ikut bagaimana mengembangkan pariwisata. Yang kita kenal di zaman sekarang itu model pentahelix ya. Ya, jadi media, akademisi, pemerintah, pebisnis, dan komunitas yang bergerak di bidang pariwisata. Ini yang memang kita harapkan untuk ikut bagaimana mengembangkan pariwisata Selayar. Saya kira untuk promosi ini butuh biaya besar, Pak. Dan kita tahu persis kondisi keuangan Selayar, termasuk yang sektor unggulan andalan kita, seharusnya ini diberi anggaran khusus dia. Artinya anggaran lebih dari OPD lain, antara lain untuk promosi ini. Memang kita tidak bisa membandingkan antara biaya promosi dengan apa yang kita hasilkan untuk saat ini. Tapi kalau biaya promosi atau biaya untuk pariwisata ini besar, sehingga kita jor-joran untuk mempromosikan, insya Allah kita akan petik nanti hasilnya. Ini terus terang Pak, anggaran kita yang sangat memprihatinkan. Mungkin ini antara lain pertimbangan dari Pak Kadis untuk mengundang Ketua DPRD, karena ini mungkin erat kaitannya dengan begitu juga Pak Sekda, ya, dengan anggaran ini. Banyak hal. Jadi kalau dikatakan potensi ya, itu cukup. Tapi ini kan tidak cukup dengan berbagai kendala, termasuk yang infrastruktur akses untuk ke sini yang menjadi kendala. Terus terang Pak. Ya. Dan saya kira juga untuk promosi-promosi ini di samping online juga butuh offline barangkali. Iya, jadi butuh offline, kita ikut pameran, ya, kita ikut kegiatan-kegiatan atau event di luar, termasuk di luar negeri misalnya. Begitu juga event yang kita laksanakan, Pak. Kita ambil contoh yang dulu tidak ada apa-apanya, Banyuwangi di Jawa Timur. Itu eventnya luar biasa. Ya, sebelum Covid itu sampai 140-an kalau saya tidak salah ya eventnya, dan setelah Covid itu 90-an event. Kalau saya tidak salah kita tidak pernah sampai 20, tidak pernah sampai 20 per tahunnya. Jadi kalau 100-an event dalam satu kabupaten dengan hari yang 365 hari, hampir setiap hari ini ada event yang dilaksanakan. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi untuk anggaran Pak, terus terang ini yang butuh memang. Jadi di samping untuk pelaksanaan event kita di sini, begitu juga untuk mengikuti event di luar, untuk mempromosikan di luar. Begitu juga pameran-pameran yang penting, termasuk ajang pertemuan dengan beberapa calon investor misalnya, ya karena tidak cukup untuk kita di Selayar ini. Begitu juga Wakatobi seperti apa mempromosikan, sampai duta wisatanya, artis yang ya. Begitu juga Komodo, bahkan Pak Yusuf Kalla dulu jadi duta wisata di sana, iya, dutanya di sana. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi memang butuh hal-hal yang tidak biasanya, bukan hal-hal yang biasa saja, tapi yang luar biasa yang harus kita lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan maksud FGD kita ini untuk mempromosikan atau untuk go internasional pariwisata Selayar, dan ini harus mendapat dukungan dana, karena memang ini sektor unggulan kita Pak. Jadi memang sektor unggulan kita. Nah, inilah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Saya kira ini singkat mungkin Pak, mungkin dalam kesempatan sebentar setelah kita diskusi, kalaupun ada yang terkait yang menjadi tugas atau keterkaitan dengan pemerintah daerah, kalau saya bisa jawab, saya jawab nantinya. Ya, kalau tidak mungkin kami akan teruskan ke pimpinan, baik itu ke Pak Wakil Bupati, Pak Sekda maupun ke Pak Bupati. Saya kira sementara ini Pak, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini pertama bernilai ibadah, dan yang kedua tentunya kita berharap, dan memang sejak puluhan tahun itu yang kita harapkan, bagaimana pariwisata Selayar ini go internasional. Ya, saya kira demikian singkat yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isbula. Jadi sayang ya Pak Ketua DPRD-nya dengan, tapi Pak Sekdanya diwakili sama Pak Kadis nih.
Apakah nanti kemarin memang waktu diskusi awal kita meminta Ketua DPRD minimal Komisi 1 hadir di sini ya, karena ini terkait budgeting. Terus kemarin juga kita sebenarnya mengundang anggota DPRD provinsi, tapi saya pikir tidak apa-apa, hari ini kita memulai dulu, kita mencatat kendala-kendalanya, masalahnya di mana, dan ternyata memang visi misi Selayar itu pariwisata dan perikanan, Pak ya. Jadi visi misinya, jadi saya pikir ini menjadi salah satu cara memang untuk kita dorong. Kalau terkait anggaran, saya pikir hampir semua stakeholder mengalami persoalan di anggaran. Tapi saya pikir ini bukan satu kendala untuk bagaimana kita mencari terobosan, bagaimana mencari peluang-peluang yang baru. Oleh sebab itu ini ada Pak Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, mungkin bisa dijelaskan, karena ini sebenarnya Festival Takabonerate tahun 2023 ini akan jadi entry point pariwisata Selayar go internasional. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kami laporkan bahwa festival ini nanti Festival Takabonerate ini adalah satu cara kita memulai gerakan pariwisata Selayar go internasional. Jadi Pak Kepala Balai, saya persilahkan untuk memberi pengantar dulu terkait kegiatan pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan ini diberikan kepada kami juga untuk sedikit berbagi informasi terkait dengan bagaimana kita membangkitkan wisata kita di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kalau dari sisi potensi, dari sisi geografis dan sebagainya, tidak usahlah kita tambah-tambah lagi, karena ini memang sudah kenyataan seperti itu, dan tinggal bagaimana mengemas dan mempromosikan, menjual, memasarkan untuk menggait orang-orang lebih banyak lagi masuk ke Selayar. Tadi dikatakan Festival Takabonerate ini adalah mungkin apa ya tadi? Entry point. Ya. Ini sebetulnya tantangan sekaligus juga beban. Tapi saya pikir ini sebuah tantangan yang kita harus jawab. Kemarin waktu diskusi dengan teman-teman di provinsi, terutama dengan Dinas Pariwisata Provinsi dari teman-teman Biro Perjalanan, semua komplain. Ya, kenapa promosinya cuma dikasih waktu 2 bulan lebih? Harusnya setahun lebih untuk bisa promosi. Kalau mau bikin festival yang memang bisa dijual dan bisa mendatangkan orang-orang dari luar lebih banyak lagi. Awalnya karena ini baru kita mulai lagi ya pasca COVID untuk bisa kembali, dan dengan segala macam keterbatasan tetaplah kita dorong Festival Takabonerate ini untuk dijadikan event untuk pemantik daripada kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita sudah coba-coba, dan setidaknya yang daftar online untuk berkunjung itu sekarang sudah 200-an, ya, 200-an. Bervariasi, ada mulai dari luar, ada di Jawa, dari Sumatera, dari daratan Sulawesi, sudah banyak. Dan sekarang orang-orangnya ini sudah pada standby di Pelabuhan Makassar, karena sebentar jam 5 mereka akan start ke Benteng. Ya, dikirim informasinya, sudah ada layanan di sana, dan beberapa bagian juga sudah tamu-tamu tadi yang datang dari Wakatobi sudah ada nyampe sini. Dari Wakatobi, besok itu dari Kepulauan Seribu, dari Bantimurung, dan dari beberapa taman nasional lain yang ada di Indonesia. Itu akan berkunjung, dan ini kita gunakan jaringan taman nasional. Karena di Indonesia itu taman nasional ada sekitar 56. Ya, selain dari Takabonerate itu ada 55 taman nasional lain, dan ada 7 taman nasional laut yang ada di Indonesia. Ini semua kita coba-coba gandeng. Ini memang mereka belum bisa hadir secara bersamaan ke sini karena masih acara yang hampir bersamaan dengan Hari Konservasi Alam Nasional yang akan dilakukan di Palangkaraya.
Karena semua ini kelihatannya acara wajib buat seluruh tamu nasional yang ada di Indonesia. Untuk mengangkat ini menjadi skala internasional, saya kira untuk 2024 ke depan kita sudah harus bisa tentukan kapan itu untuk festivalnya dilakukan, dan kalau kita lihat kalender mungkin tepatnya nanti di 25 sampai 28 Oktober 2024. Itu kalau kita berani sudah kick off-nya seperti itu, ya, kita harus bisa tentukan kita punya peta jalan untuk sampai ke sana. Dan saya kira kalau dari sisi penganggaran, ya boleh jadi kalau dari sisi pemerintah terbatas, tapi kalau dari sisi dunia usaha saya kira peluang penganggaran ini akan sangat besar, dan sedikit pun kami tidak ragu kalau keterlibatan semua pihak ini pasti bisa jalan dengan baik tanpa harus, kalau misalnya anggaran di kami sendiri di Balai Taman Nasional kan tidak bisa juga besar-besar. Di Dinas Pariwisata juga mungkin hanya main di 200-300an, ya. Kami juga kurang lebih sebegitu. Tapi kalau ini dijadikan pemantik, saya kira untuk umpan, untuk fundraising di mana-mana, ini bisa kita angkat menjadi kegiatan yang berskala internasional. Mungkin kita jangan sampai lupa bahwa Takabonerate ini cagar biosfer yang punya jaringan di 124 negara. 124 negara dengan 710 kawasan cagar biosfer yang ada di dunia. Kalau ini saja dikumpulkan untuk kumpul di Selayar, saya kira luar biasa. Tidak usah kirim banyak-banyak orang, satu orang satu cagar biosfer saja dari semua negara. Itu yang memang ini ada ajangnya, itu dari ada workshop pertemuan cagar biosfer yang setiap 2 tahun sekali dilakukan di Swiss, dan setiap 2 tahun sekali dia pindah-pindah ke negara lain. Jadi di Paris, iya, jadi itu di Paris setiap 2 tahun. Nanti antara 2 tahun itu pindah negara lagi. Jadi ini salah satunya, mungkin paling tidak kita bisa gandeng, kalau tidak semuanya kita undang saja untuk mereka datang melihat cagar biosfer yang ada di Selayar, karena Kabupaten Selayar ini adalah salah satu seluruh wilayah kabupaten itu merupakan daerah penyangga cagar biosfer Takabonerate. Jadi dengan program Man and Biosphere, ya, manusia dan alam itu akan sangat erat kaitannya, dan ini bisa dijadikan bahan promosi ke tempat lain. Kita di Selayar itu keragaman budayanya beda dengan tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain kan ada, misalnya kalau di Toraja ya Torajanya saja. Tapi kalau Selayar kan merupakan multi etnis yang kaya dengan berbagai macam ragam budaya, termasuk juga objek-objeknya dan sebagainya. Kita dari bukit, gunung sampai ke dasar laut kan ada semua. Kalau misalnya Toraja kan cuma di gunung-gunung saja. Ada budaya juga. Ya, budaya juga gitu. Ya, itu kita punya banyak sekali lah kita punya. Tapi kenapa tidak datang, ya kita kurang kuat promosi atau kurang pede untuk promosi. Dan saya kira ini kalau kita mau lakukan, kira mudah-mudahan nanti Pak Bupati berkenan bersurat ke Kementerian LHK untuk HKN 2024 dilakukan di Selayar. Nah, kalau itu berarti ada jaminan, termasuk juga suntikan dana, karena HKN ini biayanya juga sampai miliaran. Ya, teman-teman di daerah-daerah yang menjadi lokasi HKN itu mendapatkan paling tidak mungkin 5-10 M untuk membenahi sarpras maupun aktivitas yang ada di lokasi yang ditunjuk menjadi lokasi HKN, Hari Konservasi Alam Nasional. Dan saya kira kami insya Allah bisa menjadi bagian berkontribusi buat pengembangan wisata di Kabupaten Selayar. Tahun ini baru 2 pulau yang di sana, ada Jinato dan Tinabo untuk spot lokasi festivalnya. Namun tahun depan saya kira kita akan bisa gandengkan satu garis lurus itu dari Jinato, Tinabo sampai ke Tarumpang atau sampai ke Rajuni, sehingga objek-objek atau masyarakat yang ada di kawasan juga bisa menikmati wisata. Dan tahun ini kan kita mulai dorong wisata yang bukan wisata yang orang yang diongkosi, Pak. Ya.
Jadi wisata itu memang harus mengeluarkan uang masing-masing. Seperti halnya yang 200-an dari Makassar itu kan duitnya sendiri dia keluarkan untuk pergi berwisata di Selayar. Dan itu eventnya saja kita siapkan dan mereka siapkan duitnya masing-masing dan diberi keyakinan bahwa kalau Anda tidak ikut festival itu rasa-rasanya rugi. Sehingga itu yang mau dimunculkan di pikiran bawah sadarnya calon-calon pengunjung bahwa kalau Anda tidak ke Selayar rugi. Seperti halnya kalau kita nabung mau ke Bali, rasa-rasanya rugi kalau tidak pernah lihat Bali. Nah, padahal kita ini juga Bali itu di Bali ada Limpung. Sini kita di ya. Tapi saya kira kalau lihat apa yang disebutkan Pak Wakil Bupati, bukan bilang bisa tunjuk, tapi Selayar tahu. Selayar tahu. Memang kita memang punya potensi yang luar biasa dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini pengantar atau pemicu untuk kita saling diskusi ya. Memang harus dimulai dari hal-hal yang besar ya, untuk mendapatkan yang besar. Tapi kalau kita mulai pikir yang wisata kampung, kemudian nanti ke sana baru diongkosi, baru datang ya uang-uangnya orang Selayar sendiri yang habis di Selayar. Itu yang tidak menambah suntikan budget dari luar. Ya kita berharap ini bisa menggerakkan orang dari luar untuk datang ke acara yang kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya sangat yakin ya, para pihak di luar itu insya Allah akan menantikan event-event berikutnya yang berskala internasional yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu. Ya banyak sekali tempat. Ada yang gampang-gampang, ada yang susah-susah. Dan itu semua punya tantangan tersendiri. Saya kira itu untuk masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Pak Kepala Balai saja optimisnya luar biasa, masa Kadis Pariwisatanya tidak optimis? Kira-kira begitu. Saya selalu berpikir Pak Hizbullah ya, ada gium yang berlaku di dunia usaha tempat saya cari uang. Jangan pikir ada uang baru bekerja. Jadi di konsep pekerjaan saya selama 15 tahun itu kerja dulu baru ada uang. Tapi kalau di birokrasi memang ada uang bekerja. Jadi ini kita mau balik ini. Jadi kalau Pak Kepala Balai tadi begitu optimis, saya pikir memang peluang-peluang untuk gagasan, ide-ide untuk menjadikan Selayar sebagai pariwisata yang internasional sangat percaya Pak. Ya, jadi sangat bisa dan saya pikir ini pintu masuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Karena kalau orang datang ke Selayar, mereka akan belanja di sini, ya kan? Belanja di sini, industri kreatifnya pasti berkembang. Kan? Pusat oleh-olehnya juga akan berkembang. Tidak hanya seperti nanti setiap Lebaran baru dibeli makanannya, minumannya orang-orang Selayar, ya gitu aja jadinya. Jadi memang butuh sentuhan yang mungkin lebih sedikit atraktif ya Pak Hizbullah ya. Jadi kita betul-betul harus keluar dari konsep zona nyaman. Kalau kita bikin ini, wah sekarang ini bisa nggak? Lalu pikirannya ragu-ragu memang. Jadi betul yang dibilang Pak Kepala Balai tadi, kita ini kurang pede sehingga kurang kuat. Bagaimana Pak Kadis Pariwisata Selayar untuk menjawab tantangan dari Pak Kepala Balai? Silakan, mungkin ada pengantar dulu Pak Asap. Baik, Terima kasih. Karena ini waktu kita sangat terbatas sehingga memang ya saya juga mungkin hanya menyampaikan 2 poin saja. Nanti akan banyak mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Yang pertama, saya cenderung setuju memang dengan Pak Staf Ahli tadi, Pak Hizbullah. Kita semua mesti menganggap sektor pariwisata itu sektor investasi. Jadi memang kita harus berkorban dulu gitu. Kita harus jor-joran membiayai dulu ya, dan itu yang kedua yang tadi bahwa pariwisata kita ini bisa maju kalau semua pihak kemudian ikut mengambil bagian begitu. Di OPD ya, semua OPD mesti ada kegiatan di situ yang ujung-ujungnya akan mendukung sektor pariwisata yang bisa berkembang.
semua OPD kalau bisa. Dan ya karena memang tentu kita semua sepakat bahwa pekerjaan membangun pariwisata itu pekerjaan lintas sektor, ya, mesti multi sektor begitu, bahkan multidisiplin. Ya. Dan ya saya kira teman-teman OPD sudah paham betul ini apa yang mereka mesti kontribusikan untuk kemudian pariwisata kita bisa maju. Jadi mungkin memang bisa jadi anggaran yang kemudian kita plot untuk pariwisata itu kecil karena bisa jadi memang nanti porsinya dia lebih banyak ke promosinya saja dan sedikit untuk kemudian memoles ya destinasi. Tapi tolong kemudian OPD-OPD lain itu ya biaya yang ada di OPD itu juga ada yang kemudian dimaksimalkan untuk membangun pariwisata yang akan berdampak pada pengembangan pariwisata. Ya, izin misalnya teman-teman di PU ya bantu kami benahi semua jalan-jalan yang menuju objek wisata begitu. Kasih mulus semua itu jalan yang ke objek wisata. Ya, begitu. Teman-teman di lingkungan hidup bantu kami benahi sampah. Yang di pantai mesti tidak ada sampah di pantai lagi. Ya, karena memang salah satu keluhan wisatawan kita itu keindahan alam pantai kita kemudian ditutup oleh banyaknya sampah plastik di pantai. Teman-teman di Dinas Kominfo bantu kami semua objek wisata yang kita punya di situ mesti ada jaringan, jangan ada lagi yang hang spot begitu, yang GSM atau bahkan yang tidak sama sekali. Ya, intinya semua OPD kalau bisa kemudian ada memang kontribusi untuk kemajuan pariwisata. Ya, kemudian yang ketiga ya alhamdulillah dari sisi SDM, nah ini juga memang penting sekali. Ya kita sudah punya kampus ya, kampus vokasi UNAS, program studi destinasi wisata. Cuma sayangnya yang kuliah di situ, utamanya di tahun kedua ini ya, rupanya lebih banyak yang dari luar yang bisa lulus begitu. Tadinya kan kita berharap siswa anak-anak kita, adik kita yang kemudian masuk kuliah di situ sehingga kemudian selesai itu nanti akan membangun kita punya pariwisata. Ya, ini lebih banyak luar. Ya, kami juga memang sudah diskusikan dengan pihak UNAS untuk memang ada sedikit kebijakan khusus begitu afirmasi untuk kemudian kita berikan proses yang cukup juga untuk prolokal untuk masuk di UNAS kuliah. Ya di samping memang juga SDM masyarakat kita tentu kita akan terus kembangkan, kita punya Optaris akan terus kita bina ya, untuk bisa menjadi pengelola di objek wisata kita. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa menjadi bagian dari diskusi kita di kesempatan ini. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syula, silakan Pak Syula. Sebelum kita mendengar masukan dulu. Ya, hanya satu kalimat saja Pak Upi. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Upi bahwa karena tidak pede sehingga menjadi lemah. Jadi kalau kondisi pemerintah sekarang Pak, karena lemah dia sehingga tidak pede. Jadi karena tidak kuat dia sehingga tidak pede. Jadi itu kondisi, artinya realnya seperti itu Pak. Jadi ini mungkin yang kita mau balik. Sedikit Pak tambahan. Terima kasih Pak Syula. Jadi dari dua pembicara kita ini, tiga pembicara ini, satu optimis, satu ragu-ragu, satu. Jadi kita perlu dorongan dari para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di ruangan ini untuk bagaimana agar pariwisata yang menjadi visi misi pemerintah daerah itu bisa terrealisasi ya, bisa terwujud. Saya juga tadi agak terkaget-kaget karena ketika stafnya Pak Kepala Balai mengatakan kepada Kopi, coba kita lihat itu visi misi pemerintah Kabupaten Selayar apa? Visi misinya dua Ji. Satu pariwisata, dua perikanan. Oh, berarti memang seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Selayar, seluruh masyarakatnya, DPRD-nya, dan semua stakeholder itu bersama-sama membangun pariwisata. Jadi memang kalau pariwisata hanya dilakukan oleh seorang kadis pariwisata, ya hancur lebur. Mana lagi anggarannya hanya sekian kan? Ya susah setengah mati.
Jadi tapi nggak apa-apa, kita cari solusinya. Makanya kita FGD hari ini kita cari solusi gimana caranya agar pariwisata Selayar itu tumbuh jadi primadona. Karena kalau ini berjalan, saya pikir yang diuntungkan adalah masyarakatnya. Jadi saya selalu berpatokan kembali ke masyarakat. Jadi program ini bukan program untuk pemerintah sebenarnya, tapi program untuk bagaimana bisa kembali efek dominonya itu ke masyarakat kita di Selayar. Saya persilahkan yang ingin memberi masukan, saya persilahkan, yang ingin memberi kritikan juga silahkan, yang ingin memberi kita pengetahuan tentang bagaimana seharusnya peta jalan pariwisata Selayar Go Internasional yang akan kita lakukan mulai di Festival Taka Madarate 2023 itu membawa hasil di 2024. Jadi saya persilahkan dengan niat baik kita semua untuk memberi masukan yang konstruktif ya. Mudah-mudahan tidak ada usulan untuk tidak melakukan pariwisata Go Internasional di 2024. Saya persilahkan siapa yang ingin berbicara, saya persilahkan. Karena saya tidak hafal namanya, saya persilahkan. Kalau dari desa juga silahkan. Atau dari stakeholder dari kampus boleh silakan, atau dari siapa saja silakan memberi masukan. Saya silakan dari vokasi. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Bapak Kepala Staf yang saya hormati, Bapak Kepala Balai yang saya hormati juga Pak Kadis dan Pak Moderator dan hadirin yang saya hormati pula. Terlebih dahulu mungkin saya sampaikan bahwa saya mewakili Pak Dekan yang kebetulan beliau tidak bisa hadir. Beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau, kebetulan beliau sedang berada di Makassar. Baik, pertama-tama mungkin yang saya sampaikan adalah bahwa saya flashback dulu barangkali ke belakang Pak. Persis Maret tahun yang lalu saya masih ingat betul bahwa kegiatan yang sama kita lakukan. Saya ingat bulan puasa bersamaan dengan launching sebuah aplikasi mungkin, dan kegiatan juga FGD dan ada dinamika pada saat itu yang terjadi, antusiasme para peserta untuk memasukkan dan bermacam kritikan. Dan satu hal yang sempat saya perhatikan, dan pada saat itu Dinas Pariwisata memaparkan beberapa slide yang menggunakan analisis SWOT. Cuma ada beberapa hal yang menurut saya yang belum lengkap, barangkali kurang teridentifikasi. Yang pertama itu adalah faktor eksternalnya itu Pak, yang ancaman, yang itu faktor eksternal yang merupakan kondisi yang menjadi ancaman membuat pariwisata kita ini kemudian terancam untuk dikalahkan, kalah dalam kompetisi untuk mendatangkan wisatawan, kunjungan wisatawan. Karena memang itu tujuan dari pengembangan pariwisata, walaupun pada saat sekarang kita tahu bahwa pemerintah mindsetnya bukan lagi jumlah kunjungan tetapi kualitas dari kunjungan itu ya. Biar sedikit tapi ekspediturnya banyak, daripada banyak kunjungan tapi pembelanjaan wisatawan itu kurang. Sekarang pemerintah seperti itu berpikirnya. Yang kedua adalah faktor internalnya juga tidak sempat teridentifikasi, itu adalah kelemahan kita di dalam wilayah. Ancaman tadi apa Pak? Kan Ancaman tadi apa? Ancaman eksternal dan internal. ya, kalau kita menggunakan analisis SWOT kan ada dua, ada strength kekuatan itu sama resiko ancaman faktor eksternal itu. Yang ketiga itu adalah weakness, kelemahan dan opportunity. Kalau Maksudnya yang kita masukkan di kontrol ancaman itu dalam bentuk apa? Seperti apa ancaman? iya, ada beberapa poin yang dimunculkan di situ, tapi ada satu poin menurut saya yang tidak muncul di situ. Oh iya, apa itu? Yang yaitu yang ke internal dulu mereka sebelum masuk. Baik. Internal tadi kondisi di dalam kita yang menurut saya itu yang membuat kita barangkali juga sulit untuk berkompetisi yang tentang Islam. Jadi saya ke kondisi eksternal yang sempat dikupas oleh teman-teman dinas pariwisata saat itu. Kita harus memahami dan harus menyadari sebenarnya bahwa di saat yang sama daerah-daerah lain, destinasi lain juga itu melakukan kompetisi persis seperti kita. Selayar kondisinya ini adalah aksesibilitas kita itu sangat dan itu menurut saya adalah nomor satu terbesar kendala kita. Ya.
bukan masalah ketidakadaan sarana transportasi, tapi tingkat kepastian dan juga keberadaan sarana itu pun juga kan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Kalau sebelumnya mungkin ada 3 maskapai yang melayani penerbangan itu, kalau sekarang kan tinggal 1 mungkin. Dan yang menjadi poin penting di situ yang menjadi kelemahan kita kepastian untuk terbang itu yang tiba-tiba saja yang sebelumnya. Yang tadi eksternal tadi bahwa kalau eksternal tadi kita bahwa dari sempat disampaikan oleh para pembicara tadi bahwa ada Tobi, ada Bapak ada Om dan sebagainya yang menjadi kompetitor kita yang juga mau mengambil kue. Ada kue yang kita perebutkan ini, kita mau mengambil satu kue dari sini. Nah, kalau kita tidak bisa mencoba mengidentifikasi apa kelemahan kita di situ, kita akan tetap tidak bisa bersaing, apalagi go internasional. Karena kondisi kita ini ada satu kelemahan kita, disabilitas kita karena kita lama dalam waktu tempuhnya itu yang berbeda dengan destinasi lain. Dan makanya kita harus jangan 1 langkah lebih maju, tapi minimal 2 langkah lebih maju. Karena kalau cuma 1 langkah lebih maju, daerah lain juga selangkah lebih maju. Maka ketika sama-sama langkah maju, 1 langkah lebih maju, kita tetap berada di belakang mereka. Akan seperti ini. Jadi minimal 2 langkah lebih maju. Itu yang pertama barangkali. Jadi aksesibilitas menurut saya hal yang amat sangat penting. Karena kemarin 2 minggu yang lalu pas tanggal 10 Oktober, saya sempat berbicara dengan investor yang Pak Kadis tadi sebutkan bahwa penting sekali berkolaborasi dengan para stakeholder. Pak Sapahli tadi sempat dan Pak Helix tadi. Betul sekali bahwa koordinasi sinergitas yang komponen lain sangat penting sekali, terutama program-program yang mendukung pelajaran pariwisata. Tapi ada satu stakeholder mungkin yang sering kita lupakan sebenarnya, yang kontribusinya terhadap kunjungan wisatawan itu sangat besar, khususnya wisatawan asing adalah pihak ketiga. 2 minggu lalu saya sempat bertemu dengan investor asing yang melakukan modal Selayar, karena saya ini berencana untuk membawa mahasiswa kami ke mengadakan kunjungan lapangan, kuliah lapangan dengan mata kuliah terkait, tapi ternyata belum buka. Dan apa yang buat saya terkejut di situ, ternyata kendala utamanya sampai sekarang belum buka adalah karena aksesibilitas. Dia tidak yakin dengan akses di situ. Dia sudah 8 miliar katanya investasi yang dikeluarkan, tapi belum berani buka sampai sekarang. Ini saya disebutkan saja. Kebetulan beliau juga menyampaikan bahwa kalau ada menitip pesan, kalau ada kesempatan untuk menyampaikan kepada dinas pariwisata, tolong disampaikan. Dan kebetulan sekali pada saat itu saya ada momentum sekali untuk menyampaikannya bahwa dia sudah ingin 99% yang ingin menjual sebelum buka, dia seperti ingin menjual resort. Mungkin informasi ini belum sampai ke kita, ya. Jadi mungkin di sini sebagai penyampaian, dan saya sempat tanya sudah sampai berapa persen keinginan Anda untuk menjual, sudah 99%. Karena saya melihat bahwa saya kalaupun menjual sekarang, buka sekarang, justru akan menjadi depromosi buat bisnis saya. Karena wisatawan untuk dari Eropa yang memang segmentasi pasarnya dia adalah menengah ke atas, butuhkan waktu minimal 4 hari untuk sampai ke sini, Pak. Jadi minimal untuk PP itu 8 hari. Jadi sedangkan wisatawan itu jumlah waktu liburnya itu sangat terbatas, biasanya 2 minggu paling banyak biasanya seperti itu. Nah, yang dia kelupa itu aksesibilitas tadi, Pak. Sehingga saya sempat sarankan untuk mengambil langkah lain, tetapi mengikuti investor yang sudah menanamkan modalnya, tapi menggunakan secara mandiri, menggunakan moda transportasi, menjemput tamunya dari Bira ke Pantai Pinang, tetapi biayanya mahal sekali katanya, dia tidak sanggup. Dan karena itu saya tidak tahu kapan ini laku, tapi yang jelas 99% saya menjualnya. Dia mau jual, dia punya? Iya, dia akan menjual. Dan saya bertanya apakah Anda ingin menjual dan kemudian berinvestasi di daerah lain di Indonesia? Tidak, saya akan keluar dari Indonesia. Dan setelah katakan mohon maaf, sampaikan terpuruk, katanya mohon maaf. Johan atau John? Mr. John. John. Oh, padahal belum buka. Ya. Rencananya sudah tahun lalu rencana membuka, sampai sekarang belum buka. Alasan akses ya, susah. Iya, penyampaian saya barangkali Pak, sebagai untuk sekaligus ini stakeholder juga Pak, yang perlu kita sampaikan barangkali. Ya. Ya, itu yang pertama. Jadi juga barangkali terkait event barangkali Pak. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa event Festival Tanggapan Rata ini merupakan event kalender tahunan dan setiap tahun kita adakan.
Dan barangkali mungkin masukan dari saya barangkali, karena saya juga pernah di dinas pariwisata, mungkin sudah beberapa kali sempat menjadi bagian dari pelaksanaan juga. Barangkali untuk ke depan tidak perlu terlalu banyak event, biar 1 atau 2 tapi gapnya lebih besar. Event-event yang tidak apa-apa nomenklaturnya festival tanggal berada, tapi kegiatan itu waktu ya Menuju waktu festival. ya, maksud saya begini Pak, eventnya itu besar sekali dan gaungnya besar. Ketika orang melihat event itu ada ketertarikan orang untuk melihatnya. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin nilai daya tarik eventnya mungkin tidak terlalu menarik ya bagi wisatawan, karena tadi sudah setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Moderator bahwa barangkali sudah saatnya kita bukan cuma inovatif saja, tapi mungkin berpikir out of the box. Event-event itu kalau perlu crazy yang gila, tidak apa-apa. Semua dana-dana barangkali untuk event-event lain bisa disatukan saja untuk melaksanakan event yang besar ini. Tidak apa-apa seperti itu. Yang lebih bagus kualitas daripada kuantitas menurut saya. Saya kira sepakat ya. Mungkin itu barangkali dari saya barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak masukannya. Kita akan catat ini. Mudah-mudahan kekhawatirannya Bapak itu tidak kecewa lagi di tahun depan. Karena catatan-catatan ini akan kita jadikan masukan dan kita akan follow up. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan yang baik. Saya persilahkan yang lain kalau ada masukan. Silakan. Tolong perkenalkan nama dan dari instansi mana. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armal Pak dari Dinas Perindustrian, mewakili Ibu Kadis saya. Ya. Jadi mungkin saya bisa langsung saja ke poin. Jadi seperti yang saya dapat tangkap tadi apa yang dikatakan sama Pak Kadis pariwisata, bahwasanya supaya bisa tiap OPD membantu terkait dengan roadmap pariwisata Selayar ini. Jadi saya berpikir begini Pak, dari Dinas Perindustrian bahwasanya berwisata itu adalah kepuasan. Ya, apakah itu kepuasan daripada menikmati alamnya atau kepuasan karena dia membawa cenderamata kembali atau pulang dari berwisata. Jadi kami dari Dinas Perindustrian Pak, selama ini kita genjot juga di Dinas Perindustrian itu masalah IKM, ya, industri kecil menengah. Jadi kalaupun sebentar wisatawan itu yang datang berkunjung otomatis kembali dengan membawa oleh-oleh, apakah itu cenderamata. Jadi mungkin ini bisa juga dimasukkan Pak bahwa Dinas Perindustrian itu bisa menyiapkan cenderamata dalam bentuk oleh-oleh, ya. Jadi itu Pak masukan saya, supaya kalau ada wisatawan yang berkeinginan untuk mendapatkan cenderamata mungkin bisa menghubungi Dinas Perindustrian, ya. Karena kita ada sentra-sentra IKM. Ya, terima kasih Pak, itulah masukan dari saya. Itu titik cenderamata di mana nanti Pak? Disiapkan di mana? Kita bisa langsung ke Dinas Perindustrian Pak. Ya, jadi nanti kita informasikan bahwa karena kalau ini sentra IKM-nya Pak biasanya di luar kota. Ya, jadi mungkin ini wisatawan bisa tidak mungkin dia mau ke sana kan, kecuali mau melihat prosesnya apanya, ya mungkin kita bisa. Tapi kalau langsung yang jadinya itu informasi di Dinas Perindustrian. Oke. Kalau terkait ini peta jalan bagaimana pariwisata Selayar go internasional, mungkin ada masukannya dari Bapak dari perindustrian? Kalau itu Pak saya masih belum bisa saya berikan ini masukannya. Jadi cuma sampai sebatas mempersiapkan saja dulu itu cenderamata. Oke. Makasih. Silakan kalau ada. Ini toko-toko kita ini di belakang, di depan. Beri masukan, beri semangat kita ini supaya bisa. Silakan. Terima kasih moderator. Saya hormati Pak Isbullah sebagai narasumber, Pak Kadis Pariwisata, Kepala Balai, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya cuma mempertegas apa yang telah disampaikan tadi Pak Ison. Jadi bicara masalah pariwisata, cukup kita fokus saja di 3A itu Pak. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.
atraksi atau daya tarik, siapa yang mau menyangka Pak, potensi wisata bahari Selayar cukup besar. Ada Taman Nasional, ada kawasan strategi pariwisata nasional, sudah masuk cagar biosfer. Siapa yang menyangka? Persoalan amenitas saya kira sudah lumayan, kamar sudah cukup tersedia. Ada resort, ada hotel, ada homestay di mana-mana. Yang perlu kita perhatikan aksesibilitas transportasi. Transportasi pilihan bagi wisatawan itu transportasi udara. Jadi kalau kita mau pariwisata Selayar go internasional, minimal kalau tidak kembalikan ATR, minimal 3 kali seminggu. Sehebat apapun event yang akan kita laksanakan, itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kedatangan wisatawan tanpa aksesibilitas atau penerbangan. Jadi bagaimana ini kita para pemangku kepentingan dari DPR, dari pimpinan apa semua, bagaimana mengembalikan itu ATR? Saya kira untuk sementara itu. Ya, kembalikan ATR. Saya juga enak betul itu kalau misalnya dulu kan ada tiap hari Pak ya. Jadi dulu itu saya masih ingat. Jadi tiap hari 2 kali malah. Jadi dalam satu hari itu 2 kali penerbangan. Flight pagi, flight sore kan kalau saya salah. Jadi waktu ada almarhum itu dan saya datang hari Sabtu, pulang Minggu pagi. Wah mantap banget itu. Jadi kita ini enak sekali datang ke Selayar karena apa? Cuma 30 menit kita sudah sampai di Selayar. Kalau kita naik mobil 1 kali 24 jam. Kita harus nginap di Bira dan sebagainya. Biayanya lebih banyak. Oke, silakan kalau ada masukan lagi. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Marudin dari Dinas Lingkungan Hidup yang terhormat, yang mewakili Wakil Bupati dan asisten staf ahli Pak Sunda. Jadi saya hormati Pak Kadis Pariwisata, Kepala Balai dan Pak Uti serta teman-teman yang serta berdiskusi pada hari ini. Yang ingin saya komentari di sini, perlu kita pahami bahwa harus kita sadari pariwisata Selayar itu sekarang ini lesu. Dan persoalannya harus kita juga sadari bahwasanya apa yang menjadi penyebab masalah itu Pak. Opini yang berkembang bahwasanya banyak yang kita dengar ketika mereka wisatawan domestik maupun mancanegara ke Selayar, tiba di Selayar berpikir lagi untuk datang 2 kali. Ini yang jadi persoalan Pak. Kenapa sampai saat ini juga penerbangan juga banyak cancel flight? Itu juga faktor itu Pak. Mereka datang berpikir untuk datang 2 kali. Kenapa bisa seperti itu? Sama juga sekarang kita laksanakan FTB, mereka berbondong-bondong datang di Selayar. Apakah mereka setelah tiba di Selayar kembali ada kesan yang dibawa yang nantinya akan kembali lagi ke Selayar? Ini yang jadi pertanyaan. Tentunya harus ada pembenahan. Apa yang mesti kita benahi supaya ketika mereka tiba di Selayar dengan kesan wisatanya, yaitu tadi seperti yang dikatakan Kadis Pariwisata, bagaimana kita jadikan ini semua berkontribusi dan wisata itu harus dijadikan industri Pak. Itu bisa terjadi ketika wisata Selayar dijadikan industri. Karena kenapa? Ketika wisata Selayar sudah industri, maka semua berkontribusi. Semua stakeholder, masyarakat juga, dan semua itu bernilai Pak. Seperti Bali. Jadi apa yang kita lakukan itu ada nilai jualnya. Dan semua itu bisa terjadi ketika kita jadikan industri Pak. Ketika sudah wisata Selayar sudah jadi industri, maka daya tariknya itu akan bersaing dengan di luar. Tidak seperti saat ini. Makanya dari awal saya katakan tadi bahwasanya wisata Selayar lesu. Karena kenapa? Ya, kesan yang dibawa wisatawan yang datang ke Selayar setelah dia keluar tidak ingin datang 2 kali ke Selayar Pak. Apa penyebabnya kira-kira Pak? Itu yang perlu kita carikan saat ini. Apakah persoalan sarana yang belum memadai sampai saat ini? Apakah misalnya akses ya seperti yang dikatakan transportasi, terus jaringan telekomunikasi, itu termasuk salah satu penyebab Pak.
Ya. Jadi Kalau layanan, kalau saya pikir masyarakat Selayar itu sangat terbuka ya. Jadi saya pikir itu tidak bisa jadi alasan ya bahwa ketika orang datang ke sini mereka tobat lihat anak Selayar. mungkin kalau pelayanan masyarakatnya supaya sudah lumayan ya. kalau persoalan pelayanan Pak Selayar boleh dikata wah artinya kita memang persoalan kemanusiaan itu kita kepedulian itu kita utamakan Pak. Tapi kalau kita berbicara wisata ya itu tadi ini yang kita dapati di luaran ketika dia datang di Selayar berpikir untuk datang 2 kali itu saja intinya Pak. Jadi ini yang jadi PR buat kita semua bagaimana mencari solusi untuk itu Pak. Jadi dibalik dia datang ke Selayar dan mau kembali lagi. Ini yang kita harapkan mereka datang ke Selayar bagaimana untuk datang lagi Pak. Menarik. Makasih banyak. Makasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Tidak mau datang 2 kali nih. Ya, itu catatan menarik. Silakan kalau ada lagi masukan-masukan, silakan. Ada dari teman-teman media di belakang, Mas Kamal. Ada komunitas juga. Ya ada komunitas, silakan. Pak, ya silakan. Ini Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar dari TP Sumsel. Saya tergugah terkait tiketing, budgeting kan Pak Kais. Budgeting. Yang selama ini Pemda Selayar Pariwisata Selayar selalu mengikuti pameran luar negeri. Berapa kali Pak pameran luar negeri? Tidak ada. Yang diikuti event dan berarti yang Kali sebelumnya mungkin. Sebelumnya Tidak ada orang. Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Iya. Oke. Kalau tidak pernah, pandai izin dari saya mungkin untuk terkait budgeting dari beberapa event yang diikuti maupun di Makassar, Jakarta itu kan termasuk promosi wisata. Apakah hanya di promosi mengikuti event itu sebagai promosi Pak? Tidak. Iya. Ya, terima kasih sekali sementara untuk saya. Ya, terima kasih. Itu bukan masukan pertanyaan, nanti coba terjawab. Silakan yang lain, silakan. Jadi kita cari solusinya, jadi kita cari masukan-masukan yang konstruktif untuk kemajuan Selayar. Silakan dari belakang, meja belakang, dari kursi belakang, silakan Pak. Izin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kadis, Kepala Balai, KUP. Saya panggil KUP saya kan. Ya, itu saya yang saya tahu dan saya juga followernya KUP ini di Facebook. Cuma sekarang jarang-jarang bisa lihat menulis. Lagi terima kasih atas undangannya hari ini untuk hadir di RBD ini dengan Departemen Pariwisata Selayar Go Internasional. Apa yang ingin saya sampaikan ini mungkin hanya sebuah inspirasi peta jalan baru atau model baru pariwisata di Kabupaten Selayar. Sebagaimana kita ketahui dan beberapa kali juga kami sering sampaikan di beberapa diskusi bahwa salah satu model pariwisata yang lagi tren mungkin di Indonesia Timur yaitu pariwisata LOB, Live on Board, seperti di Labuan Bajo. Nah, saya melihat LOB ini adalah menggunakan kapal-kapal pinisi yang notabene itu diproduksi di Kabupaten Kabupaten Bulukumba dan Bira, dan notabene juga adalah akses terdekat kita ke pariwisata Kepulauan Selayar. Nah, kenapa kita tidak coba membuka peta jalan pariwisata model LOB ini juga, di mana di beberapa kawasan pariwisata di Indonesia Timur, contohnya di Raja Ampat itu juga sudah masuk ke sana ini model-model pariwisata LOB ini. Nah, kenapa kita tidak coba berkolaborasi dengan Kabupaten Bulukumba
sebagai daerah produksi kapal pinisi, dan juga di sana juga pariwisatanya boleh dibilang lebih maju dari kita. Kita buat model pariwisata ini kerjasama dengan Kabupaten Bulukumba, dengan pengusaha-pengusaha pariwisata dengan tujuan destinasi salah satunya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita punya banyak pulau sebagai tempat spot untuk snorkeling, untuk diving, dan itu bisa dijangkau dengan paket mungkin 5 hari 4 malam. Jadi perjalanan dari Tanjung Bira dengan mungkin turis-turis lokal dan turis-turis internasional itu ya paling ke Selayar ya berangkat sore, malam, paginya sudah bisa eksplor di Selayar 1-2 hari, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Bulukumba. Nah ini juga mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat baca juga di Makassar ini sudah ada juga LOB yang mulai beroperasi di sekitar Losari dan kepulauannya. Saya kira ini salah satu model baru yang bisa kita adopsi dan kita upayakan kerjasama aja dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba, sehingga model pariwisata LOB ini bisa kita jadikan salah satu model pariwisata yang bisa mengangkat pariwisata Kabupaten Selayar ini bisa go internasional. Sekira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka lagi satu sesi sebelum kembali ke para pembicara. Saya satu. Iya, dua. Pak Peda. Pak Peda silakan. Pak Peda ini yang. Pak Peda dulu ya. Nggak masalah, saya di belakang. Gak apa-apa, ibu dulu. Thank you. Terima kasih. Mungkin kita tidak dengar suara cantik, Pak ya? Ya, Saya mau pilih suara yang cantik. Kecepatannya juga cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Pak Wakil Bupati, dalam hal ini mewakili Bapak Staf Ahli, Pak Kadis, yang saya hormati Pak Upik ya, biar akrab, satu saya so akrab. Dan Bapak Kepala Balai serta seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Pak Andi Rubiah mewakili Bapak Banda. Terkait diskusi kita hari ini, sebenarnya saya memandang itu ini secara pribadi Pak ya. Kita tidak usah terlalu kurang ini, kurang itu. Kita manfaatkan saja apa yang ada untuk sama-sama membangun. Contohnya, saya berharap yang tidak tumbuh di Selayar itu, atau saya mungkin kurang bergaul, kayak komunitas atau usaha-usaha yang menyangkut pariwisata. Jadi, kalau memang pesawat tidak ada, jangan bikin cari pesawat, cari bikin kapal cepat, misalnya. Kita buatlah budget, kita undanglah mereka, kita sadarkanlah dia. Dengan uang misalnya 5 juta, Anda sudah bisa ke Kinabo 3 hari. Sama halnya kalau kita mau pergi ke Jakarta 3 hari, kan sudah ada nih budget yang harus kita persiapkan. Paket wisata. Di sini mungkin yang kurang tumbuh itu. Jadi bagaimana teman-teman Pak Kadis, melalui Pak Kadis dengan teman-teman barangkali yang komunitas-komunitas, kenapa kita tidak membangun usaha itu? Sekarang pemerintah saking giat-giatnya memberikan fasilitas, itu ada nih apa namanya? Ada nih Dharma Kartika, ada nih Cantika, ada nih yang untuk ke pulau-pulau Pak, Kaupi sudah ada. Ada nih semua fasilitas yang pemerintah Kabupaten Selayar memberikan akses untuk itu. Jadi saya pikir pemerintah tidak tinggal diam untuk memanfaatkan dan mengembangkan Kabupaten Selayar dalam aspek pariwisata. Sudah tidak ada kata lagi Pak, nanti Mbak Disira muliain kapo itu tidak zaman itu Kaupi. Dulu zaman bapak saya waktu pergi ngodok di Pariangan, kalau tidak cium batu kakaknya tidak kembali maki. Kalau sekarang tidak begitu, semua ada. Jalanan juga di Kaupi di zaman tahun berapa ke Selayar dengan tahun sekarang, saya pikir Bapak sudah menikmati aspal. Saya kira teman-teman menikmati ya, dengan semua kerjasama dari Dinas PU dan teman-teman itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Cuma kita ini bukan pesulap yang harus simsalabim.
Terus juga kita bicara masalah pesawat, kan pernah 3 kali bahkan per hari. Dan kemudian tidak berjalan, itu putus, itu ada apa? Pasti dia merasa tidak untung kan? Kalau kita berbisnis dan tidak untung, ngapain kita melanjutkan? Kan rugi. Nah sekarang kita bagaimana menumbuhkan kalau ada itu misalnya pesawat seperti dikatakan kembalikan atau apa, ini kan sudah ada upaya-upaya pemerintah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi untuk diberikan bantuan dalam kapasitas untuk subsidi pesawat. Cuma karena belumnya Ibu barangkali datang atau bagaimana, itu hanya proses waktu. Tetapi jangan sekali-sekali kita berkecil hati bahwasanya pariwisata tidak bisa bergerak dengan kencang. Oh bisa sekali, paket Tinago bisa dibikin, paket pergi di Bitomba bisa dibikin, apalagi tempat-tempat wisata yang paket kepunagaan bisa dibikin. Bahkan kakek saya dan nenek saya dulu, kalau ada musim itu KUP ikan terbang, kalau orang bilang itu ikan tui-tui, dia datang ke Selayar, itu dia kepala koperasi pada masa itu, dia hanya pulang ke Selayar kalau bilang Dato musim nih ikan terbang, ikan tui-tui, dia datang. Jadi coba kita membangun, kalau ada yang suka memang wisata kuliner, bikinlah paket wisata hanya untuk kulineran. Buktinya ini KUP dari dulu sampai sekarang, kamar hotel itu sudah 200-an lebih. Kalau sampai 300 itu ada. Selama kebetulan saya pernah di bidang pendapatan Pak, dan saya menginventaris semua hotel. 3 tahun itu saya di sana, kurang lebih saya 3 tahun di sana. Banyak sekali hotel KUP. Berarti banyak yang mau datang. Nah ini terakhir ini kan yang dia Pak Batu itu ada. Terus Raihan juga dengan kapasitasnya sudah lengkap nih. Bahkan ada yang dimanfaatkan masyarakat Selayar untuk pesta. Jadi kita sudah mulai bergeser. Nah, jadi saya rasa yang intinya sederhana. Kita bikin paket wisata dan kita jual. Kalau telekomunikasi, Kominfo saya kira sudah bekerja keras. Tiang kita itu tadinya cuma tiang waktu saya itu tangani telekomunikasi Pak, baru 70, 80 sudah lebih 100. Itu berarti kita sudah menambah, berarti kita sudah bergeser. Ada lagi perhatian pemerintah untuk mengembangkan itu dalam hal telekomunikasi. Nggak usah takut Pak Sekdin. Kalau kita menjual bisa. Orang Selayar juga Pak Upi, saya saja pribadi belanjanya tinggal di FB. Saya injak pasar itu setahun sekali, nanti mau lebaran. Nah, karena itu satu wisata, pergi pasar. Nah, jadi itu apa yang Selayar kira-kira dengan pemerintah Selayar dengan semua yang ada ini, apakah belum bisa dikatakan bahwasanya itu upaya yang maju? Saya kira itu sudah maju dan cukup tinggal kita bagaimana membenahi yang ada dan wisata usaha-usaha wisata itu yang harus kita cluster. Jadi roadmap ini mungkin bisa kita masukkan salah satu itu ya bisnis-bisnis kecil yang kita dengan komunitas-komunitas yang ada, siapa tahu generasi muda mau bergerak maju di bidang itu. Bayangkan itu bisa mengantar itu wisata dan dia bahagia dan dia mengajak temannya. Iya toh? Misalnya mau ke Bahuluan, wow, kalau ke Selayar kalau ada wanita 2 juta, tenang maki, makan enak, diantar pergi wisata. Kan itu, apa bedanya kita dengan Menaken? Apa bedanya kita dengan Raja Ampat dan semua tempat wisata yang lain? Saya kira untuk sementara demikian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas masukannya. Memang ini forum ini adalah forum untuk mendengar masukan-masukan, catatan-catatan kritis terkait kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bersama di 2024. Dan ini memang program yang saya pikir ke Pak Kadis saya sampaikan kemarin, ini program jangka panjang. Jadi nanti kita buat ada program jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira untuk mencapai capaian bagaimana pariwisata Selayar bisa betul-betul go internasional. Dalam pikiran saya, gambaran sederhana kita itu adalah suatu waktu orang datang ke Selayar itu di bandara itu lebih dalam satu flight itu minimal 2-3 orang turis, kira-kira gitu. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya akses yang lebih luas. Terima kasih masukannya. Silakan. Ya Ibu silakan. Terima kasih yang terhormat yang mewakili Pak Wakil Bupati, Bapak Staf Ahli Pemerintahan, yang saya hormati Pak Kadis,
Pariwisata yang saya hormati Pak Kepala Balai serta narasumber dalam hal ini Kak Upik yang biasa dipanggil familiarnya. Saya juga baru pertama kali ketemu beliau. Selama ini hanya melihat YouTube, Facebook dan Instagramnya saja. Ternyata ya alhamdulillah hari ini ketemu langsung dengan beliau. Terima kasih. Saya sepakat dengan pendapat teman-teman yang sudah mengemukakan pendapatnya Pak. Namun inti dari segala hal yang disampaikan ini semuanya masukan yang positif. Namun inti dari kegiatan kita, di mana kita harus memasarkan atau mempromosikan wisata Kabupaten Kepulauan Selayar, itu sebenarnya lebih tepatnya karena kita sekarang di era digitalisasi, setidaknya meningkatkan di bagian platform untuk media sosialnya saja Pak. Nah, Dinas Pariwisata sendiri itu kan mempunyai humas. Kami juga ada humas di tingkat kabupaten. Balai juga yang kami tahu sebagai orang nomor satu yang punya yang mengelola Kakak Bonerate Tinabo dalam hal ini itu juga punya humas Pak. Kenapa tidak disatukan dalam satu wadah kayak organisasi misalnya atau misalnya perkumpulan untuk sama-sama bagaimana caranya mempromosikan wisata kita. Tanpa promosi mana ada wisatawan yang datang. Jadi saya sepakat dengan Kak Rudia, akses sudah dibuka. Terus tadi sempat disinggung Pak Kadis bahwa perbaikan tower sebenarnya sudah diperbaiki Pak. Dan saya yakin wisatawan untuk ke lokasi wisata oke lah kalau mencari sinyal, tapi pasti lebih fokusnya ke wisatanya dulu Pak, berenangnya, foto-fotonya, dan kalaupun mau akses untuk jaringan, beliau bisa wisatawan itu bisa mengerti kalau misalnya pada saat kondisi di sana tidak ada jaringan, tapi ketika beliau paham ketika masuk di lokasi yang ada jaringan, beliau bisa mengakses kembali. Jadi kami juga dari Dinas Kominfo sudah berupaya maksimal untuk bagaimana menyambung ke Kementerian Kominfo, bagaimana caranya memaksimalkan pengadaan jaringan ini, dan itu sudah nampak di beberapa wilayah kecamatan bahkan sampai ke Kepulauan. Terkait di akses pariwisatanya nanti kami akan sampaikan ke pimpinan Pak, dan kami akan periksa yang mana belum. Tapi saya pemikirannya rata-rata sudah, kecuali yang belum saya datangi. Sedangkan Punagaan saja itu sudah mulai kami masuk untuk mencari mana wilayah yang bukan blank spotnya. Jadi kami selalu mengupayakan memaksimalkan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati jaringan di tempat yang sebelumnya tidak ada jaringan. Jadi saya sepakat dengan Ibu Rumia, Ibu Kabit dari Bapelda bahwa sebenarnya bukan di pesimisnya kita tidak punya optimis untuk bagaimana mempromosikan Selayar. Nah ini yang kurang nyatu, kurang kebersamaan dalam mempromosikan Selayar itu sendiri melalui berbagai platform sosial yang kita punya. Seperti itu barangkali Pak kalau saya masukkannya. Terima kasih. Kasih. Satu lagi ya, silakan. Ya, pelaku belakang begitu. Pelaku ya. Jadi belakang apa? Maju aja di depan. Dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintanda dari Dinas Pertanian. Pertama, saya sangat mengapresiasi sekarang kerjasamanya Kepala Balai Taman dengan Kadis Pariwisata luar biasa, dan tadi roadmapnya sudah disampaikan ke Kepala Balai terkait dengan menggunakan jaringan Balai Taman dan Jakarta Geosfer itu luar biasa Pak. Menurut saya luar biasa karena ada model baru, pola baru yang dilakukan yang selama ini juga belum dilakukan oleh balai. Yang pertama lagi untuk masukan lain Pak. Yang pertama adalah the devil is in detail. Biasanya kesulitannya itu di detail. Pertama misalnya kesulitan di detailnya terkait dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa akses kepastian. Misalnya kalau kita ada pesawat kita harus naik kapal feri,
tapi itu sampai saat ini belum online. Dan kalau misalnya itu bisa online seperti Traveloka dan ini kita luar biasa, karena misalnya kalau kita kejar ferry jam 8, kita bisa berangkat misalnya jam 2, jam 3, sudah pasti naik itu di jam 8 itu. Contohnya kemarin ada teman waktu acara Semco Selayar Next Community Anniversary, ada teman-teman dari Makassar yang naik X-Max. Jadi teman-teman ini kemudian naik Dharma Kartika. Dia berhitung bahwa jadwalnya itu tiba jam 8 sampai Selayar pelabuhan Selayar itu jam 8 dan bisa istilahnya rolling around, kemudian ke Gantaran, ke Puncak Tanah Roang, atau bahkan nyebrang ke Pulau Sebelah. Tapi ternyata sampai di Selayar itu jam 11. Mungkin Dharma Kartika itu memperhitungkan pasang naik, karena kalau tidak diperhitungkan itu motor yang naik biasa kandas. Ya kasihan juga motor yang sampai 60 juta rusak atau lecet kan, biasanya mereka sangat sayang motornya. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pariwisata, tidak untuk pariwisata sendiri, tapi akhirnya untuk masyarakat. Jadi kemarin saya melihat ada salah satu traveling guide traveling yang memposting di grup tentang salah satu spot di Bukit Nane yang kemudian terbakar. Kan, maksudnya spot Bukit Nane itu yang biasanya indah karena alam-alamnya itu yang cantik dan jadi spot foto, itu sebagian gunungnya, bukitnya itu terbakar. Mungkin entahkah dibakar kalau mungkin mau ditanami jagung atau gimana. Tapi yang pasti sudah tidak nyaman untuk mau didatangi untuk jadi spot foto. Nah, saya sempat tanya, apakah ada kontribusi traveler untuk atau guide itu untuk masyarakat sekitar situ, Bahuluan, Tambolongan, Plastik. Misalnya, memang apakah mungkin belum ada perdes yang mewajibkan ketika orang masuk di wilayahnya di Makam Karang itu untuk ada kontribusi berapa ribu lah. Kemudian perlu mungkin ada entry point di mana turis masuk, traveler masuk dan dia keluar, sehingga jelas bisa dia bisa berbelanja apa di mana kan. Jadi karena memang Selayar kan bukan cuma Takaboner Rate, tapi seluruh Selayar ini adalah penyangga untuk cagar budaya Takaboner Rate. Nah, hal-hal yang detail begitu kemudian yang kita promosikan, maksudnya pada saat saya dipromosikan, tapi di sisi lain kita harus berbenah. Yang seperti disebutkan tadi soal sampah, soal yang kami lihat juga soal tata kota, soal kebersihan kota, kemudian parkir dan masyarakat yang parkir semrawut di pinggir jalan, sampai parkir di badan jalan kan, dan pedestrian yang kurang, itu kan mungkin menjadi kesan yang tidak terlalu baik. Sementara kalau kita ke daerah lain misalnya, atau bahkan ke negara lain yang sudah agak lebih maju di Eropa, ada jalan, ada sepeda, ada kendaraan besar. Sementara makasih untuk kami Dinas PU insya Allah siap membantu beberapa lokasi wisata yang sudah kami mulai benahi, Pak. Tapi di kami agak susah kalau mau kerja dulu baru uangnya, karena aspal ini tidak gratis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada catatan ya, ada hal-hal baik ya di diskusi pada sore hari ini. Mungkin dari komunitas silakan. Bisa saya dulu sedikit? Oke. Saya cerita ini ke Upi. Iya. Kita langsung saja. Ada tuh hotel di Palianan itu di Sampul-Pulu, 4 kamar itu. Dia itu Kopi
dia punya wisata, dia jemput sendiri di villa. Itu satu. Berarti kita tidak tahu kan, aksesibilitas itu pengusaha tergantung pengusahanya, bagaimana dia cepat-cepatnya wisata, dan itu dia itu 1 malam 3 juta dengan semua fasilitasnya 3 juta. Dan itu pasiennya di sana tidak mau, dia pakai begini, mau tenang. Jadi maaf Pak Sedik, terkadang itu orang tidak mau jadi telepon kalau mau pergi liburan, karena pasti dengan segala kemudahan dia mau istirahat misalnya. Itu salah satu masukan bahwasanya untuk berusaha di bidang wisata itu sah-sah saja. Tinggal bagaimana caranya kita di situ itu pergi di sana, jalan kaki ke sana, tersembunyi tuh Kak, saya juga baru tahu. Saya sempat grewek tuh, sudah berapa kau bayar 1 malam? Dia bilang 3 juta 1 malam katanya itu lihatnya. Kalau dia 4 malam 12 juta, jadi saya bilang berarti kau itu kaya juga ya. Kaya juga. Oke, thank you. Jadi memang itu sebelum ke adik komunitas, memang pariwisata itu seksi sebenarnya. Bahkan di beberapa daerah yang dunia wisatanya itu maju, itu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sebenarnya. Jadi, ya silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kepala dinas, balai, Pak Sekolah, Pak Moderator. Baik, saya Adi Syahrir dari pelaku wisata Indonesian Wonderful Selayar. Dengan hal ini saya pengen teroperator, yaitu tentang LOB Pak, paket wisata, LOB, dan juga platform media pariwisata Selayar Pak. Nah, yang pertama yaitu LOB. Di LOB yaitu live on board yang menggunakan kapal PDC. Alhamdulillah kami akan berjalan perdana di Selayar, yaitu di nanti Festival Takabonerate yang akan berangkat dari Pelabuhan Benteng tanggal 26 sampai tanggal 30, balik lagi ke Benteng, yaitu tanggal 26 dengan rute Jinato, Benteng Jinato, Tinabo. Setelah itu kita juga ke Kolasi, yaitu Bukit Nanik yang kita bakar Ibu, Bukit Nanik, Tambolongan, sama Babuluang. Nah setelah itu kita balik lagi ke Pelabuhan Benteng, itu di tanggal 30. Dan tamu-tamu kami sudah ada 15 orang yang akan berlayar besok, yaitu kegiatan gabungan antara beberapa travel agent yang ada di Selayar, seperti itu, dan didukung dan disupport langsung oleh kepala balai dan juga kepala dinas pariwisata dan juga jajarannya untuk mensukseskan Festival Takabonerate ini dengan kegiatan hopping island, diving, snorkeling, dan juga trekking, dan juga land tour, dan juga wisata sejarah di Gentarang sama di Tombak. Baik, seperti itu untuk LOB kita udah persiapkan semuanya. Paketnya berapa itu deh harganya? Orang satu paket itu berapa? Paketnya itu 3.500.000 satu orang, itu 5 hari 4 malam. Keren itu, benar murah. Iya, ya itu murah itu kalau 3 stay. tapi dalam catatan hanya untuk festival saja karena dibantu oleh sedikit tambahan mungkin terkait LOB ini. Ya, saya kira ini langkah awal yang cukup bagus, ya. Satu LOB 15 penumpang. Nanti kita ke kapalnya ya. Baik, boleh. Infokan ke Pak Marlon itu sampingmu itu. Kasih nomornya. Iya, kan kita satu hotel juga Pak, nanti barang aja. Yang punya hotel Pak. Iya. Yang punya hotel. Jadi ketika ada event-event seperti ini, festival seperti ini dengan konsep LOB ini, kita bisa kontak-kontak pengusaha-pengusaha LOB yang ada di Bira, yang ada di Makassar, yang dekat-dekat dulu lah, untuk bisa berpartisipasi di event kita ini. Lumayan kan ketika kita promosikan kita sudah punya event, mereka bikin paketnya sendiri, cari tamunya sendiri, kemudian kita tinggal fasilitasi di mana tempat event-event dan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Selayar. Saya kira itu bisa jadi inspirasi buat adik kita ini dan bisa membuka lah
sebagai calon pengusaha coba usaha LOB ini dengan menghubungi pengusaha-pengusaha LOB yang ada di Bira, di Makassar, dan mungkin di beberapa daerah mungkin yang ada di Indonesia Timur. Saya kira itu. Oke, lanjut deh. Ya, baik, kalau untuk LOB sendiri kalau kita minta dari luar untuk masuk ke Selayar Pak, jujur agak berat karena mereka mintanya juga besar Pak ya, sekitar 60 juta 1 bulan bersih, sudah termasuk sama maintenance-nya dan lain-lainnya Pak. Jadi agak berat kalau untuk dibikin reguler untuk bisa layar, kecuali memang kita punya kapal sendiri yang bisa dikelola seperti itu. Selanjutnya yaitu paket wisata dari Bukabit. Kalau untuk paket wisata kami travel agent bukan cuma saya sendiri, ada beberapa teman juga dan juga dive center itu sebenarnya sudah menjual Pak dari kemarin-kemarin. Cuma emang kami itu menjualnya itu langsung direct ke tamunya, direct ke tamu dan juga di platform masing-masing seperti itu. Jadi ibaratnya kami tuh menjualnya itu promosinya itu di luar pabrik, bukan di dalam pabrik. Ya gitu. Jadi kita menargetkan memang orang-orang luar, bukan orang-orang di dalam. Dan kalau untuk platform, saya kira ini sangat dibutuhkan juga untuk Selayar karena beberapa tamu bule atau tamu-tamu wisatawan mancanegara yang saya bawa Pak, itu kekurangan sekali informasi tentang Selayar yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa luar. Nah itu kita untuk mencari tentang Selayarnya aja itu agak susah Pak, budayanya, terus juga aksesnya, how to reach Selayarnya aja itu agak kurang. Mungkin bisa jadi masukan juga untuk Dinas Pariwisata dan juga dinas terkait untuk membuat sesuatu platform yang betul-betul satu pintu informasi bagi wisatawan. Sama kebanyakan kalau di Makassar ada Turisme Makassar, aplikasinya itu dia ada semuanya, dari A sampai Z itu ada semua untuk nomor rumah sakitnya, terus juga nomor kantor polisi, tempat-tempat makan, hotel, dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin informasi tentang BTW-nya juga, daya tarik wisatanya juga dimasukin juga di situ, dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makasih ya. Kita beri aplaus dulu buat semuanya yang masih bertahan di ruangan ini memberi masukan. Saya pikir memang kita tidak boleh berputus asa dalam memajukan pariwisata Selayar. Jadi banyak catatan yang saya pikir tadi saya berbincang dengan Pak Kepala Balai bahwa kalau ini dikemas jauh-jauh hari, tidak secara sporadis, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 Festival Takabonerate ini bisa lebih baik lagi, terutama di dalam menjawab berbagai masukan-masukan yang konstruktif buat kemajuan pariwisata Selayar. Salah satu hal yang menarik ya, itu ada diskusi soal fundraising dari Pak Kepala Balai, dan kita mungkin bisa memanfaatkan jaringan dari Takabonerate itu dan jaringan internasionalnya. Ini sangat mudah sebenarnya, sangat bisa kita maksimalkan. Tadi juga saya ke Pak Isbula bicara, mungkin saja Dinas Pariwisata mau membuat semacam gebrakan dengan mobil kebijakan misalnya ya. Jadi kita swastadisasi saja sekalian supaya kemudian dia yang ngurusin segala hal termasuk aplikasinya dan sebagainya, sehingga kemudian daya tarik Festival Takabonerate itu untuk mendorong pariwisata Selayar go internasional itu bisa menjadi lebih cepat. Tapi ini kan masih diskusi. Jadi mungkin setelah diskusi hari ini kita akan buat satu semacam kajian lebih mendalam lagi. Mungkin dari beberapa orang ini kami akan libatkan, kami akan minta untuk terlibat di situ untuk membuat semacam kajian akademik, karena kajian akademiknya ini nanti juga kita bisa nanti lapor ke Pak Bupati. Nanti besok kita akan diskusi ya. Karena Pak Gubernur juga hadir, mungkin diskusi hari ini kita akan sampaikan ke Pak Gubernur juga. Mudah-mudahan Pak pejabat ini bisa membantu di dalam proses bagaimana dinas provinsi itu juga ikut bagian di sini, terutama di kementerian sebenarnya. Jadi ya ini proses jangka panjang dan saya pikir kita tidak boleh patah semangat dengan model
FGD sekali saja. Jadi memang ini langkah baru untuk kita bisa memulai hal-hal yang lebih baik. Merespon ini saya persilakan Pak Kepala Balai dulu untuk menjawab semua pertanyaan, harapan, masukan, ada juga kritikan, ada juga rasa optimis, ada juga yang pesimis menyatu dalam darah Selayar. Silakan Pak Kepala Balai. Ya, terima kasih semua masukan. Ya, saya kira ini semua membangun, karena apapun yang masuk pasti akan membuat konstruksi atau pemikiran kita akan lebih maju ke depan. Ya, untuk kemas ikon-ikon yang ada di Selayar ini atau objek-objek juga, memang harus terus kita seperti ini modelnya. Jadi FGD ini harus kayaknya kita harus persering gitu ya. Kalau kami di balai itu ada istilahnya ngopi, ya malam-malam ngobrol pintar, ya, jadi berseri tematik untuk dengan kawan-kawan, dengan biro perjalanan, dengan teman-teman LSM dan sebagainya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, dan saya kira ini akan bisa lebih produktif kalau dilakukan lebih sering lagi dan mungkin tidak di tempat yang lebih formal seperti ini. Jadi karena ide kalau di ruangan seperti ini mungkin agak sedikit kurang bebas ya, kurang liar begitu idenya, dan mungkin di jam-jam juga yang bebas untuk kita. Terima kasih semuanya masukan ya terkait dengan mungkin sulitnya akses ke Taman Nasional. Saya kira sulit itu kalau memang orang merasa belum berangkat terus sudah merasa jadi beban, itu memang jadi sulit. Tapi kalau sudah menjadi tantangan itu makin menyenangkan ya. Kawan-kawan kita dari Singapura banyak yang datang ke sana mancing, dan dia memang cari waktu-waktu yang cuacanya sulit. Dia tidak mau kalau cuaca macam begini, dia tidak datang. Dia cari pada saat ini kebo. Jadi itu memang karena pasarnya, termasuk teman-teman yang menggunakan perahu yacht dari Labuan Bajo ke sini, dia tidak mau kalau tidak anginnya kencang, karena untuk sampai ke Takabonerate dia tidak mau gunakan bahan bakar yang banyak, dia andalkan angin. Jadi kelas-kelasnya Pak memang ada, dan pasarnya memang juga ada. Ya, kalau yang ingin pleasure, bersenang-senang, tidak ada tantangan, ya seperti sekarang inilah. Ya, kalau mau wisata murah, yang sekarang ini wisata murah yang kami promosikan ke Makassar itu sampai banyak orang datang. Saya bilang 100.000 sudah PP Jinato, karena tiket perninya cuma 43.000. Jadi kalau dia ke sana cuma 86 sudah PP. Ya urusan makan di jalan kan lain lagi dipikirin, urusan nginep di Jinato, urusan makan di Jinato dan sebagainya. Tapi jualannya itu wisata murah ke Taman Nasional sudah bisa mempengaruhi warga-warga yang ada di Makassar dan sekitarnya, untuk yang dulunya tidak pernah mau tahu apa itu Takabonerate, sekarang sampai saat ini mereka sudah sedang boarding Pak. Sekarang di kapal di Makassar ada kurang lebih sekitar 150 pengunjung itu ada boarding di apa namanya, di KM Sabuk Nusantara ya. Untuk penerbangan saya kira memang bagus sekali kalau banyak penerbangan Pak. Tapi kalau itu yang kita tunggu kapan? Kita bikin saja apa yang kita bisa bikin sekarang, karena pasar wisatawan itu, wisata itu banyak kelasnya ya. Ada juga yang kiri-kiri juga, ayo silakan. Jadi kurang mampu tapi mau berwisata, karena wisata ini kan untuk menyenangkan batin, menyenangkan jiwa, dan mesti pasarnya juga harus ada yang banyak uangnya, ada yang uangnya pas-pasan dan sebagainya. Semuanya harus bisa dilayani. Kalau tadi ada satu kamar 3 juta, ya memang kelasnya 3 juta. Taman Nasional Bali Barat, satu resort, satu kamar itu 18 juta Pak. Dia cuma mau ketemu dengan binatang buas di tengah hutan. Dan ada satu tamu eksklusif yang difasilitasi oleh pemerintah, ternyata tengah malam lari. Sudah diongkosi mahal-mahal, dia lari. Ya, karena rupanya tidak seperti yang dia bayangkan. Ya, karena istrinya protes takut sama binatang buas, dia bilang kita minggat. Ya, sudah dibayar segitu banyaknya dia. Nah, di Takabonerate ini saya kira banyak sekali hal yang
insya Allah penuh tantangan dan menyenangkan. Ini sekarang musimnya Wersak, ya, hiu paus. Jadi di Jinato insya Allah kita boleh jamin bisa ketemu dengan hiu paus. Ya, kalau musim-musim sekarang ini, karena ini musim angin tenang, ada musim cumi, musim teri, dan itu jadi pengundang daripada Wersak. Ya, kalau orang jauh-jauh ke sana ke Papua hanya mau kopi sore Wersak, dan pun bisa saksikan itu. Dan harapannya saya kira kalau ini sudah terbaca dengan baik, ini bisa jadi bahan promosi untuk wisata yang memang berkelas. Lumba-lumba juga sudah sering ditemui, apalagi di Jinato ini kan sudah pulau penyu. Masa di situ di pulau apa namanya di depannya Bira itu, Paloi, ya, dibilang pulau penyu. Padahal itu penyu disandra di situ, Pak. Ya, dan itu pelanggaran hukum. Ya, iya, disandra di situ dan dieksploitasi sampai dia mati. Ya. Nah, kalau di Jinato saya kira akan siapapun orang yang datang ke Jinato sebelum mendarat di sana pasti dia bilang saya pernah lihat penyu di sini di sekitar pelabuhan. Itu main-main karena penyunya juga tahu kalau di situ lewat dia diganggu. Sampai baby shark pun yang ada di Nabo kan seperti itu, dia datang sendiri dan orang dia bisa interaksi dengan pengunjung, dan itu menjadi magnet tersendiri untuk wisatawan. Dan masing-masing ada kelasnya, ya. Saya kira kita tidak perlu pesimis, ya memang perlu khawatir, tapi jangan sampai menghilangkan semangat untuk menjadikan kita punya peluang wisata yang ada di Taman Nasional ini atau di Selayar ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya, terkait dengan industri souvenir dan sebagainya, ini memang perlu untuk semudah mungkin untuk didapat. Jadi di tempat di mana kita turun dari mana gitu angkot sudah bisa langsung lihat ada toko souvenir yang bisa dijual tanpa harus misalnya menghubungi kantor dinas. Saya mohon maaf, saya kritisi itu di Kranasda. Ya. Itu toko souvenir tapi dikawal sama satpam, kan orang stres masuk di situ. Ya. Harusnya kan dibuka, tidak usah ada penjagaan, dan itu menjadi tempat rekreasi sambil belanja di dalam. Oh, dikawal ya maksudnya? Kan ada satpamnya dulu di situ lapor tidak ini kan. Nah itu yang dan saya kira ini masih sangat berpeluang untuk kita kuatkan di Selayar. Untuk fundraising, Pak, fundraising ini banyak terbuka, ya, dari swasta ataupun dari lembaga-lembaga donor, ya. Boleh kita bikin proposal untuk bikin, misalnya tadi mau bikin festival cagar biosfer dunia itu, ya. Saya kira boleh untuk kita garap sama-sama dan jangan sampai kita kandas di tengah jalan. Ya, sekali kita bilang jalan, kita jalan, ya. Mau apa begitu, ya pokoknya tidak mundur. Ya, kami juga di Balai ini terus terang ini dananya Festival Takabonerate nol, Pak. Ya, saya cuma menerima tantangannya Pak Kadis. Kita kasih kembali ke sana ini. Ya, akhirnya ini kembali tonji, Pak. Ada yang bisa dilakukan di sana. Ya, jadi kalau Pak Bupati bilang bisa tonji, ya, kalau Pak Wakil bilang Itawa, apa namanya? Selayar memang tawa. Selayar memang tawa. Iya, masa kita tidak bisa tawa-tawa begitu? Padahal banyaknya mau kita punya potensi. Saya hanya bicara untuk menguatkan kita punya semangat semua, ya, agar apapun yang ada di depan kita itu menjadi tantangan. Ya, jadi kuadran yang keempat itu yang menjadi halangan kita. Ya, banyak wisatawan yang berulang-ulang. Kami ada punya wisatawan dari Spanyol atau dari Italia, itu yang setiap tahun pasti datang. Karena ada keterkaitan emosional dengan kawasan, dengan merasa bahwa kami pleasure dan seolah-olah punya pulau di Tinabu.
dianggap berhasil kalau bisa mendatangkan sekian orang wisatawan. Kalau cuma pergi pameran kayak pameran pembangunan saja, duduk jaga stand, ya memang wajar lah kita sampaikan saja ke publik, tapi kita tidak berhasil mengajak orang untuk datang berkunjung ke kampung kita di sini. Target-target kita saya kira seperti kemarin ada teman saya ada di sini ya, asli ya, kita suruh ikut di apa itu namanya, di Express yang ada di Jakarta, dan ditarget kamu harus dapat wisatawan sekian, dan itu berhasil. Dan tergantung target-target kita. Kalau memang di press kita atau di pressure untuk bisa mendatangkan wisatawan, pasti bisa datangkan wisatawan. Bagaimana pun caranya, ada saja itu ya caranya. Yang penting kita masih punya semangat, dan mudah-mudahan ini bisa memompas semangat kita lebih bekerja ya. Kita sambut Festival Takabonerate 2020 insyaallah. Kira Pak Pale ini lebih semangat dari kita semua di sini. Jadi tidak. Saya lebih semangat. Lebih semangat ya. Jadi Pak Kadis bisa terus bergerak maju. Mungkin silakan Pak sebelum Pak Kadis silakan mau menanggapi atau ingin memberi catatan atau harapan terkait penanggap tadi, silakan. Baik. Iya. Pertama apresiasi dan terima kasih banyak teman-teman yang telah memberikan banyak masukan dan tentu motivasi luar biasa untuk kita bergerak lebih maju begitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang salah tanggapan bahwa ketika kami dengan Pak staf ahli menyampaikan beberapa problem atau masalah yang kita hadapi untuk kemudian kita bisa lebih cepat, lebih kencang majunya gitu. Itu jangan dianggap bahwa kami pesimis gitu dengan kemajuan kita ke depan pada saat ini. Kita sangat optimis, teman-teman. Sangat optimis. Tinggal memang ini satu poin yang saya ingin sampaikan ya, bahwa kita ingin gerakannya lebih kencang begitu. Saya sebelum Kadis ya pernah di Dinas Pariwisata Sekti puluhan tahun yang lalu gitu. Dan saya lihat ya lambat sekali kita majunya. Nah ini yang kami tidak mau, ini lambat-lambat terus, sampai kapan kita mau lambat begini? Nah itu sehingga yang mungkin muncul kesan-kesan kami pesimis karena ada masalah yang kita hadapi yang tidak pernah selesai begitu. Ini yang kita ungkap untuk kemudian kita sama-sama selesaikan itu supaya kita kencang majunya, antara lain aksesibilitas dan segala macam. Mohon maaf mengenai akses ini bukan kami yang mengatakan itu masalah. Beli sebagai pelaku usaha wisata, dia katakan itu. Malah dia bilang begini, dari sisi promosi kita sudah cukup sebetulnya. Kita sudah kenal di mana-mana. Sudah banyak tamu mau datang, tetapi tidak jadi datang karena tidak ada pesawat. Balik kanan, Pak. Kalau ditotalkan 100 yang mau datang, paling datang 10 sampai 20. Nah kita mau semuanya datang. Nah sehingga kita mau itu, kita benahi itu kan. Bukan bahwa kami tidak optimis, kami sangat optimis. Yang kedua, ini poin penting kan. Saya juga pelajar banyak Pak Sekolah dan ini kami akan lanjutkan itu. Salah satu yang bisa mempercepat kita majunya kencang sama kencangnya dengan yang lain yang duluan maju, kita mesti merebut kebijakan pusat. Kenapa Labuan Bajo maju kencang sekali? Karena dia otorita pariwisata. Kita juga mau itu. Karena kalau tanpa kebijakan pusat begini jadi. Kalau pusat tidak memihak ke kita begini jadi. Mana APBD kita mampu untuk membangun? Tidak ada, Pak. Mana investasi mau masuk kalau masih begini-begini? Berpikir panjang itu investor mau masuk, Pak. Contoh tadi yang disampaikan Pak Edison. Sudah membangun di Pinang, di Tasya Pinang sana, John. Saya pernah ke sana, Pak. Luar biasa investasi. Ini dia malah mau jual. Ada apa? Saya diskusi waktu di fasilitas CBI, tawarkan kita punya objek potensi investasi wisata. Dia bilang kami cari yang aman dulu. Kami cari lokasi yang memang kami pastikan modal akan kembali cepat. Kalau kita di sini investasi modal akan kembali lambat sekali pengeluarannya. Contoh tadi sudah investasi itu tidak dalam waktu yang singkat dia investasi itu. Puluhan tahun juga dia bangun itu. Dia sedikit-sedikit yang modal yang seadanya.
Karena memang ya sama di modelnya ini kayak telur dengan ayam gitu. Yang mana duluan ini kan? Sama pesawat tadi. Pesawat bilang, yang mana penumpang? Penumpang bilang, yang mana pesawatmu? Wisatawan bilang, ya itu. Sama kayak pengusaha tadi. Ya, investasi, tapi setelah investasi, tabungnya kok tidak datang. Jadi memang ini cukup kompleks dan ya saya sepakat dengan teman-teman. Kita jalan dengan ya kita maksimalkan apa yang kita punya, maksimalkan semua, benahi apa segala macam. Tetapi memang juga mesti ada gerakan yang lebih kencang untuk kita lakukan. Ya. Dan ini kita sudah mulai, teman-teman, dalam waktu yang sudah cukup panjang ini kita usahakan kebijakan KEK ya, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tapi ini kan juga tidak gampang juga nih, sudah sekian tahun kita. Nah, tapi kita tetap optimis, kita mesti melakukan langkah-langkah seperti itu. Saya sudah pernah ketemu dengan Pak Upi, kenal baik beliau, teman baik beliau, Ketua BPPD Sulsel, Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah ke depan itu, tapi kita tentu akan disoni dulu ke pimpinan, nanti mohon dukungan beliau. Bulukumba itu insya Allah akan didorong menjadi KEK pariwisata, dan itu investornya juga cukup luar biasa karena BUMN, ITDC, BUMN pariwisata yang membangun Mandalika, yang membangun beberapa destinasi di Bali, dan idenya beliau KEK pariwisata Bulukumba itu tidak tunggal, tapi satu paket dengan KEK-nya Selayar. Kita akan satu kawasan, dua kawasan tapi disatukan KEK-nya, KEK Bira dan KEK Selayar. Mungkin ini yang, dan ya dari sisi kemungkinannya itu karena ini memang pengusulnya ya BUMN ya, dan ITDC sudah dikenal sukses membangun destinasi. Misal mungkin akan jadi kenyataan kita punya KEK. Kalau selama ini kita agak lambat sekali nih KEK kita dengan badan usaha pengusulnya PT SKL itu mungkin kita akan coba model ini, dan kerjasama dengan Kabupaten Bulukumba, dibantu oleh teman-teman di BPPD Sulsel, ya sehingga KEK ini bisa kita dapatkan walaupun disandingkan dengan kabupaten lain. Saya kira mungkin memang bukan zamannya bahwa kita mesti bersaing ya, tapi mesti saling menguntungkan, kerjasama saja. Kolaborasi bahwa kita saling membutuhkan. Tidak lengkap Bulukumba kalau tidak ke Selayar. Dikasih begitu saja mungkin. Ya di samping kami dengan Pak Ispulas sebelumnya dari dinas, kita ke Labang Bajo, ya di situ kencang sekali karena dia otorita pariwisata. Mungkin poin-poin itu yang kita juga ingin ke depan kita mendapat keberpihakan dari pusat, mendapat kebijakan nasional yang seperti itu. Ya. Mungkin itu poin yang kami tambahkan dari apa yang kita diskusikan bersama tadi, dan sekali lagi terima kasih teman-teman masukannya dan motivasi yang luar biasa buat kita semua untuk bahwa ini ke depan kita akan majukan pariwisata Selayar lebih kencang begitu dibanding 10 tahun lalu. Ya, demikian, terima kasih Pak Bik. Ya, terima kasih Pak Kadis. Pak Ismula mungkin ada yang mau sampaikan. Ya, terima kasih, saya langsung saja. Tentu kita berharap bahwa tamu-tamu kita ini yang ke Selayar, prinsip kita bagaimana banyak yang datang, dia tinggal berlama-lama di Selayar, selanjutnya dia bisa menghabiskan uangnya di Selayar, setelah kembali ada kenangan, dia sampaikan bahwa seperti ini Selayar maka kemungkinan dia akan kembali lagi. Begitu juga temannya, kerabatnya, tetangganya, keluarganya dan sebagainya mau juga atau minat juga untuk ke Selayar. Untuk tinggal dia berlama-lama di Selayar itu bukan persoalan mudah. Jadi harus lengkap infrastruktur yang ada di sini, fasilitas yang ada, termasuk ada beberapa kondisi yang harus kita ciptakan. Yang penanggung jawabnya ini bukan pemerintah semata, jadi seluruh stakeholder yang ada. Contoh misalnya yang Sabta Pesona itu kan sederhana dan itu sudah lama itu Sabta Pesona. Ya bagaimana kita menciptakan kondisi yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.
Yang sering kita singgung persoalan bersih saja itu belum. Bagaimana mau tinggal berlama-lama? Ya, belum masalah tertib, bagaimana antrinya, apanya semua ada kejelasan, ada kepastian. Ya. Bagaimana ramahnya masyarakat kita, bagaimana oleh-oleh yang kita siapkan, atau ada kenangan yang dia bisa tinggalkan, bisa dia ceritakan ke sana. Ini yang harus kita ciptakan untuk dia bisa tinggal berlama-lama dan menghabiskan uangnya di Selayar. Dan untuk saat ini belum, mungkin masih di bawah 50% Sabta Pesona ini kita bisa ciptakan di Selayar. Selanjutnya kita berbicara investornya. Jadi sama tadi yang disampaikan bahwa antara telur dan ayamnya itu tadi memang sangat sulit karena dia ada hitung-hitungan. Jadi malah kita sempat buatkan sedemikian rupa, kita rekayasa yang mungkin hitungannya kalau yang sebenarnya iya kita bagaimana ciptakan supaya ini, itu juga belum minat dia. Ya namanya bisnis, dia ada hitungan kapan bisa kembali modal dan kapan bisa mendapat keuntungan, kan seperti itu tahapan-tahapannya. Ya jadi kalau kembali modalnya saja sudah puluhan tahun, kapan kembali keuntungannya, kan begitu? Kapan dapat keuntungannya? Iya, jadi seperti itu kondisi yang ada sekarang. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Selayar ini termasuk destinasi atau segala sesuatu yang terkait dengan pariwisata itu harus lebih dengan daerah lainnya karena terkait letak dari ke Selayar ini yang sulit terjangkau. Jadi harus lebih. Kalau misalnya pariwisata atau wisata bahari biasa-biasa saja, tidak ada yang tidak lebih atau sama dengan daerah Bulukumba tetangga kita, ngapain dia ke Selayar? Untuk apa dia ke Selayar? Jadi memang harus ada lebih dari daerah lainnya. Itu yang perlu kita ciptakan. Dan selalu juga saya katakan bahwa itu tadi serba salah tadi, ini terkait dengan A3 itu tadi, akses, amenitas dan atraksi ini sulit karena memang itu ada tanggung jawab atau kewajiban pemerintah yang harus menyiapkan terlebih dahulu, yang memancing seperti itu. Ya, ini yang masih sulit kita dapatkan. Selanjutnya terkait dengan LOB ini, ya, live on board, hidup di atas papan, di atas kapal ini, pernah kita coba kerjasama dengan Simor Papua kalau saya tidak salah ya. Simor Papua 2 kali kunjungan ke sini. Iya, Simor Papua. Jadi dia selama ini dia Labuan Bajo, Raja Ampat. Jadi dia coba segitiga nanti Labuan Bajo, Raja Ampat, Selayar dan sebaliknya. Jadi untuk LOB ini itu ada 2. Kalau LOB yang Simor Papua, dia lebih banyak hidupnya di atas gitu. Jadi dia jarang ke darat. Saya bilang kalau ini kapan kebagiannya kita? Kalau hanya di kapal terus dia hanya daging, snorkeling, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada misalnya yang investor yang ingin masuk seperti ini, mungkin ada kerjasama, paling tidak ada instrukturnya mungkin bisa mendampingi. Yang kedua mungkin ada dari sekian hari diving di Selayar, mungkin kita kebagian 2 hari ke daratnya, 2 hari ke darat supaya kebagian juga masyarakat Selayar. Ya. Lain halnya kalau misalnya LOB ini kalau dia ke tempat-tempat yang di darat nggak masalah. Jadi yang di atas kapalnya itu hanya pada saat perjalanannya. Tapi kalau yang LOB yang fokus untuk diving itu lebih banyak betul-betul di atas kapalnya dia. Ya, jadi ini yang saya perhatikan terkait dengan kapal LOB ini. Jadi ini yang perlu kita cermati juga. Selanjutnya juga yang saya ingin sampaikan bahwa untuk event saya kira kita sependapat semua. Lebih kita kedepankan kualitas daripada kuantitas, ya. Tentu terkait dengan kondisi-kondisi ya, karena ada tempat yang lain juga mengatakan bahwa masih lebih mementingkan juga kuantitas daripada kualitas. Jadi itu sangat tergantung dari kondisi wilayahnya masing-masing. Ya, kalau seperti yang saya contohkan Banyuwangi, memang dia lintas di sana, perlintasan. Ya, kita tujuan.
Ya, dia tempat lintasan mau ke Bali, mau kemana itu lewat situ, dari Bali ke Jawa, Jawa ke Bali itu lewat situ dia. Jadi memang dia buat event sedemikian rupa sebanyak mungkin. Tapi kalau di kita, itu saya kira kita sependapat bahwa kita kedepankan kualitas. Seperti apa kualitas ini? Jadi kita persiapkan segala sesuatu, ukuran atau indikator sehingga itu dikatakan berkualitas apabila tamunya akan banyak nanti. Berarti itu sudah berkualitas. Ya, karena itu tamunya yang banyak. Jadi tidak perlu banyak, berapa event saja yang kita lakukan, yang penting tamu banyak. Dan setiap event yang kita sampaikan, yang akan dilaksanakan, disampaikan ke provinsi maupun ke pemerintah pusat, selalu mengedepankan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui para pelaku UMKM. Selalu itu dikaitkan. Ya. Sama waktu kita masuk Festival Takabonerate, masuk KEN dia, Karisma Event Nusantara, harus dilaporkan berapa pelaku UMKM yang dilibatkan, berapa pendapatan hariannya, berapa keuntungan yang didapatkan masing-masing para pelaku UMKM. Itu harus jelas, lengkap yang kita lakukan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa kalau saya tidak salah, Google apa namanya ini, itu detail dia. Ketika itu diklik, maka segala fasilitas jarak termasuk, misalnya dari Benteng ke destinasi ini berapa jam, apa yang ada di sana, fasilitas A, B, C, D, E, F, itu harus jelas. Jadi ada aplikasi seperti itu harus masuk semua destinasi kita, supaya ada kejelasan, kepastian bagi para calon wisatawan. Artinya kita nggak bisa bohongi dia. Kalau tidak ada seperti itu, lain dipromosikan, kenyataannya lain di lapangan, inilah yang membuat informasi ini sehingga orang tidak mau lagi ke Selayar. Tapi kalau aplikasi itu kita gunakan, Google Earth, Google apa namanya itu, kalau itu yang kita gunakan, masuk di situ sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, jadi kalau dia nyaman, dia suka sekian hari, jarak ini sudah bisa hitung dia. Walaupun kita berharap ke depannya, baik pemerintah kerjasama dengan para komunitas atau operator ini, travel agent, untuk bagaimana setiap saat membuat paket. Ini yang penting. Tentu dengan paket disertai hotelnya, penginapannya siap, transportasinya siap, dan sebagainya. Iya, kulinernya siap. Iya. Saya kira ini bukan persoalan yang sederhana, Pak. Jadi ini bagaimana ke depannya kita apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita sempurnakan. Ini yang merupakan tanggung jawab kita semua. Tentu kita semua tahu di mana kita mengambil bagian. Si A bagiannya apa, B apa yang diambil bagian di situ. Ya karena kalau semua di bagian ini diambil oleh pemerintah, itu mau kosong. Ya itu mustahil. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sebulan. Saya pikir diskusi kita pada hari ini cukup ya, karena waktunya sudah cukup. Karena masih ada agenda di tempatnya Pak Kadis lagi, di Pak Balai. Kami mau bergeser ke sana. Yang penting bahwa FGD hari ini merupakan kita memotret pariwisata Selayar, khususnya dalam menyongsong bagaimana pariwisata Selayar go internasional. Saya ucapkan terima kasih buat semua pembicara, juga para tamu-tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dengan ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup aja ya. FGD pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan di lain waktu kita masih melakukan kegiatan serupa, karena saya pikir untuk melakukan sesuatu hal yang hebat perlu diskusi-diskusi yang lebih intens. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya Ugas Paradana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa sampaikan acara ini share langsung. Oh iya, saya lupa sampaikan. Live dari